Udah baca belum? Lanjut di baris keempat. Mohon maaf nanti kalau di baris keempat ini videonya rada goyang-goyang karena aku pakai kursi untuk ngambil komik-komik di baris keempat dan kelima. Di sini ada komik legend, nggak perlu aku jelasin panjang lebar. Ini adalah One Piece, karya dari Eiichiro Oda Sensei 1 sampai 91, belum tamat. Di Indonesia sendiri udah sampai 96 atau 98 ya, aku lupa. Tapi di Jepang itu udah mencapai 100 ya, dan ini series aduh keren banget ya. Siapa sih yang nggak suka One Piece ya? Hampir semua orang suka One Piece dan hampir semua orang tahu One Piece. Dan One Piece ini dulu masuk ke Indonesia di tahun 2002 ya kalau nggak salah komiknya. Tapi kalau animenya sendiri itu tahun 2003, aku masih SD dulu. Dan ini the one and only ya komik adventure dari Jepang yang masih terbit sampai sekarang. Jadi sudah hampir 20 tahun. Udah belasan tahun berada di Indonesia dan masih ongoing sampai sekarang, belum tamat-tamat ya. Dan ini yang paling lama dan salah satu komik top 1 dari Shonen Jump ya. Dan One Piece ini ada animenya, ada movie-nya banyak banget, dan denger-denger bakalan juga dibikin live action ya oleh Netflix. Tapi aku rada-rada khawatir karena ini fandomnya besar banget dan aku takut mengecewakan gitu. Tapi ya kita lihat saja nanti. Dan di sini juga ada Wanted ya. Oh ya, aku belum liatin komiknya ya. Jadi seperti ini penampakannya One Piece. Ini keren banget. Semoga kita masih bisa melihat One Piece sampai tamat, karena ini One Piece ceritanya nggak tamat-tamat sampai sekarang. Dan di sini ada Wanted, masih dari karya dari Eiichiro Oda. Nah kalau ini Wanted ini adalah prototype sebelum One Piece ya. Jadi ini one shotnya dari Eiichiro Oda. Ya, semoga kita masih akan diberikan kesehatan dan rezeki ya untuk bisa lihat One Piece sampai tamat one day. Dan ngomong-ngomong, dulu itu Alex gitu dan MNC masih sering pakai box set gini ya untuk komik-komiknya yang udah terbit lama gitu. Mereka suka bikin box set, tapi sekarang kayaknya udah jarang banget ya. Malah nggak ada sama sekali ya komik-komik yang terbit pakai box set gini. Padahal ini membantu banget ya bagi penggemar-penggemar yang telat ngoleksi gitu. Jadi daripada beli satu-satu susah gitu, jadi mendingan beli box set aja gitu. Oke, lanjut ke sampingnya. Di sini ada One Punch Man ya, 1 sampai 17, belum tamat. Di Indonesia udah 20 berapa gitu ya. Ini karya dari yang bikin story adalah One, dan yang menggambarnya adalah Yusuke Murata Sensei ya. One Punch Man ini ada animenya. Movie-nya ada nggak sih? Aku nggak tahu. Dan One Punch Man ini nggak asing ya. Yang bikin story ini, si One ini yang bikin Mob 100 Mob Psycho. Mungkin teman-teman juga udah tahu, komiknya udah terbit di Indonesia. Lalu juga yang menggambar ini Yusuke Murata Sensei. Yusuke Murata Sensei ini juga dulu sudah terkenal dengan komiknya yang I Shield 21. Dulu pernah terbit di Indonesia juga, dan ini keren banget. Aku suka banget dengan art style-nya dari Yusuke Murata Sensei ini. Dia raja angle ya, menggambar komik dari berbagai angle, itu keren banget gitu. Dan One ini juga unik, aku suka juga dengan art style One ini. Lanjut di sampingnya, ini adalah ensiklopedia. Ini adalah buku-buku terkait pengetahuan mengenai manga dan anime. Aku suka banget dulu itu baca-baca majalah anime, baca-baca buku-buku terkait manga, dan ini adalah kumpulan buku-buku tersebut yang aku udah kumpulin dari dulu. Dari sini dulu, ini ada Yabuchiyu Fanbook. Ini adalah fanbooknya dari Yabuchiyu Sensei. Buat teman-teman yang mungkin ngefans sama Yabuchiyu, wajib banget punya ini Yabuchiyu Fanbook ini ya. Dulu komiknya juga udah banyak yang terbit ya Yabuchiyu ini, mulai dari Aqua Age dan Boys Girl itu aku lupa. Di sampingnya ini adalah story behind bestseller manga 1 sampai 3 volume. Ini by Okita Kakimasu. Ini aku ingat banget, ini dulu aku beli waktu kelas 3 SMP atau 2 SMP gitu. Aku kan suka banget ya baca-baca info terkait perkembangan manga, sejarah manga ataupun anime yang lagi in ataupun yang udah jadul. Aku suka banget gitu. Dan story behind bestseller manga ini, 3 volume ini merangkum ya cerita-cerita terkait manga-manga populer, baik yang jadul maupun yang baru pada tahun itu.
Jadi ini buat teman-teman yang suka info, oh sorry jatuh. Buat teman-teman yang suka info terkait manga dan anime, wajib banget punya ini ya. Di sini juga ada the top 100 Japanese comics. Ini juga bagus. Di sampingnya lagi ini ada kisah komikus legendaris dunia by Anto WP. Nah kalau yang tadi itu manga ya, komik Jepang. Nah kalau ini dia mix semua. Jadi mulai dari manga, komik Eropa, komik Amerika, semua dibahas di sini. Aku suka juga ini. Dan di sini ada top 15 mecha anime dan top 14 shoujo anime. Ini tim PAM ya. Ini penampakannya. Terus ada ini juga. Pokoknya aku suka banget lah baca-baca info terkait permangaan ya. Apapun itu sumbernya. Oke, lanjut kita ke samping. Nah, kalau tadi itu komik legend di genre adventure. Nah, sekarang ini salah satu sensei yang terkenal dengan karya detektif-detektifannya. Siapa sih yang nggak tahu? Ini adalah Aoyama Gosho. Kita mulai dulu dari sini. Jadi, satu lereng ini aku dedikasikan untuk komik-komik Aoyama Gosho Sensei. Di sini ada Third Four. Ini karya Aoyama Gosho dulu. One shot dia yang pertama kali terbit di Indonesia ya. Lalu di atasnya lagi di sini ada Magic Kaito 1 sampai 4. Belum tamatnya sebenarnya di volume 5, tapi kemarin itu hiatusnya lumayan lama ya. Dari Magic Kaito 4 ke 5 itu. Akhirnya karena hiatus lama ya nggak terbit lah ya di Indonesia. Dan aku berharap mungkin nanti one day Alex Media bakalan nerbitin ulang lagi Magic Kaito ini sampai tamat. Dan Magic Kaito ini apa ya, rivalnya Conan ya, siapa sih yang nggak tahu ya. Dia ini rivalnya Conan dan banyak fansnya ya. Kayak lebih banyak fans Magic Kaito daripada Conan ya nggak sih. Lalu di sampingnya lagi di sini ada short stories dari Aoyama Gosho. Aoyama Gosho short story. Aku pikir ini dulu adalah komik bajakan karena span-nya kayak komik bajakan gitu. Ternyata setelah lihat belakang dan depannya, oh Alex Media asli ini, original ya. Mirip banget kan, kayak komik bajakan gitu. Dan di sampingnya ini adalah komik paling aku suka dari Aoyama Gosho ya. Jadi kalau misalnya ditanya, lebih suka Detektif Conan atau ini, aku lebih suka ini. Ini adalah Yaiba ya, Yaiba 1-24 tamat, karya dari Aoyama Gosho. Mungkin teman-teman yang sudah tidak asing ya kalau melihat Aoyama Gosho menggambar adegan-adegan misteri, pembunuhan gitu. Nah, teman-teman wajib banget baca Yaiba ini karena di sini kalian bakalan melihat Aoyama Gosho menggambar komik the action ya. Di sini keren banget actionnya. Aku suka banget dengan Yaiba ini. Petualangan banget, seru banget. Adegan berantemnya dapat banget. Ini juga ada animenya dulu ya, pernah tayang di TPI deh kalau nggak salah ya. Dan judulnya aslinya itu kalau nggak salah Kamen Yaiba. Ini keren banget. Aku mungkin kalau ditanya lebih suka Conan atau Yaiba ya Yaiba ini. Lebih suka Yaiba. Tapi Conan juga keren sih. Nah, di sebelah kanan, kita lanjut sebelah kanannya ya. Ini mungkin sudah tidak asing ya. Mentaite Conan ya 1 sampai 94. Aku belum punya lanjutannya. Kalau nggak salah di Indonesia udah 98 atau berapa gitu. Dan di Jepang udah lebih dari 100 ya. Dan ini the one and only komik detektifan yang masih lanjut dari aku bocil. Sama kayak One Piece ya, menemani One Piece dari tahun 90-an. Dan aku cinta banget sama Conan ini. Ada animenya, ada movie-nya banyak banget, ada drama live action-nya. Pokoknya semoga kita juga diberi kesehatan ya untuk melihat ending dari Conan ini. Jadi nggak cuma One Piece, Conan juga perlu jaga kesehatan nih kita ya. Dan Detektif Conan ini juga banyak ya spin-off-nya. Ada yang komiknya yang Detektif Conan Special, ada yang movie-nya juga. Nah ini aku punya di sini ada yang Detektif Conan versus Man of the Black Organization. Lebih tebal. Aku juga punya Conan versi Vietnam ya. Tam Tulung dan Conan ya. Aoyama Gosho ini ada yang edisi tantangan dan di sini juga ada yang edisi seri TV animasinya ya. Ini berwarna. Jadi dia itu sama kayak Sailor Moon dan Digimon ya, punya versi komik animasinya gini. 1-24 deh kalau nggak salah aku ya yang terbit di Indonesia. Terus dia juga tiap movie-nya juga terbit juga komiknya ya, keren banget.
Ini aku punya yang full score fear. Pokoknya Conan ini megang banget, legend banget. Semoga kita bisa menyaksikan ya ending dari Conan one day. Oke, kita lanjut dulu ke belakangnya, tapi aku bakalan nyingkirin dulu yang ini yang bagian depan biar lebih enak aja gitu kita explore yang bagian belakang. Oke, next di bagian belakang, tapi sebelum kita mereview bagian belakang, tadi ada beberapa komik yang aku kelewatan gitu, jadi terskip gitu. Jadi di baris ketiga tadi ada komik Kurozakuro, ini karya dari Natsume Yoshinori Sensei, 1-7 tamat. Aku kelupaan tadi, kelewat. Dan ini sensei yang bikin Togari tadi. Dan dia dulu pernah tayang di Shonen Max atau Shonen Star ya, aku lupa. Aku ngikutin dia di sana dulu. Aku suka banget dengan Kurozakuro ini dan dulu berharap juga dia bakalan dapat anime, tapi ini ya underrated lah ya Kurozakuro. Dan satu lagi, aku juga kelupaan tadi, ini ada Doujinshi ya, ini ada komik Doujin, One Piece ya, ini versi komedinya gitu. Mungkin teman-teman notice ya di sini One Piece-nya itu peace gitu, bukan peace yang PAC tapi PAC gitu. Ini peace damai, ini koplak banget, aku suka. Random banget dan absurd. Dan ada bonusnya ini dulu. Dan kalau nggak salah dulu Naruto juga ada yang doujin ya, itu judulnya Naburo ya, aku pernah baca di rental dulu. Dan ini lucu sih. Oke, kita lanjut ke bagian pojok sana. Di situ ada salah satu komik kegemaran aku, kayak semua kegemaran aku ya. Di sini adalah Ghost Sweeper Mikami 1-39 tamat. Ini karya dari Shina Takashi Sensei. I love Shina Takashi Sensei. Ini ada animenya, ada movie-nya juga dulu, dan aku berharap dia bakalan dapat remake atau reboot ya anime ini, karena ini keren banget, underrated banget. Aku suka banget dulu. Ghost Super Mikami ini pernah terbit bajakannya versi Raja Aoi Graffiti di tahun 90-an, dan aku seneng banget ketika setelah bertahun-tahun menunggu dia terbit resmi oleh Alex Media di tahun 2005. Aku waktu itu masih SMP. Aku girang banget ketika tahu. Karena nunggu ini udah lama banget ya untuk bisa baca resmi ya. Dan menari-nari di dalam hati ya dibuatnya. Dan teman-teman wajib baca ini karena ini lucu, tentang supranatural dan karakternya unik-unik. Karakter developmentnya itu ngingetin aku sama Rumiko Takahashi ya gitu. Unik-unik banget karakter-karakter yang muncul di Ghost Sweeper Mikami ini. Lanjut di sampingnya masih dengan sensei yang sama, di sini ada Cute Children ya, 1-29 tidak tamat, masih dari Shina Takahashi. Ada animenya, ada spin-off-nya juga dulu yang Mayor Hyobu. Tapi sayang banget komiknya terhenti di 29 di Indonesia ya. Sedangkan di Jepang sendiri itu udah tamat tahun kemarin kalau nggak salah. Nomor 51, jadi sedih banget ya. Di Indonesia tidak lanjut. Aduh, masih jauh itu 29, jadi aku berharap banget one day Alex bakal lanjutin Cute Children ini, karena aduh, aku penasaran banget dengan endingnya, lagi seru-serunya ini. Dan Cute Children ini kalau nggak salah di luar negeri judulnya itu apa ya, Psychic Squad, tapi kalau di Jepang sendiri Zetai Karen Children deh judulnya kalau nggak salah ya. Dan Shina Takashi Sensei ini sekarang lagi ada project baru, dia bareng Rumiko Takahashi ya. Dia ngerjain Yashahime ya, Inuyasha Next Generation ya, sama kayak Naruto. Dia bikin komik si Rumiko Takahashi yang versi Yashahime. Jadi kita tungguin ya one day, mudah-mudahan bisa terbit di Indonesia. Kita lanjut di sampingnya lagi, ini adalah salah satu komik kecintaan aku juga dari Ai Morinaga Sensei, My Heavenly Hockey Club 1-14. Aduh ini I love My Heavenly Hockey Club. Ini koplak banget, aku suka banget. Ini adalah apa ya, komik romance komedi yang paling aku cintai. Ini lucu seriusan gitu. Kalau teman-teman boleh coba. Dan aku berharap banget one day ini bakalan dapat live action atau anime, dan ini juga rada underrated sih ya gitu. Dan apa ya, sebelum terkenal dengan My Heavenly Hockey Club, dulu Sensei Ai Morinaga itu udah terkenal dengan Purprince Taro, dulu pernah terbit di Indonesia oleh penerbit Penguin, aku lupa, Indo-Pacific ya. Tapi aku nggak tahu apakah itu komik resmi atau original ya, karena cetakannya kayak bajakan.
Jadi buat teman-teman yang tahu apakah Purple Star yang terbit Indonesia itu bajakan atau enggak, tolong komen di bawah ya gitu. Karena aku pengen banget review dia. Kalau bajakan kita bumi hanguskan, kalau misalnya resmi kita bahas ya. Oke. Lanjut, di sampingnya ini ada masih dari Ai Morinaga Sensei. Ini ada Becoming a Star 1 sampai 13 tamat. Ini karya selanjutnya dari Ai Morinaga Sensei. Aku dari semua karya Ai Morinaga Sensei mungkin cuma ini ya yang aku rada kurang klik. Aku drop sih sebenarnya, tapi ya udahlah lanjut aja gitu. Dan lumayan berapa tahun yang lalu Ai Morinaga Sensei ini meninggal dunia gitu. Jadi lumayan mengejutkan ya berita itu. Aku sedih banget waktu tahu Ai Morinaga ini meninggal dunia tahun berapa ya? 2018 atau 2000 berapa gitu. Karena aku ngefans banget dengan karya-karya dia. Ada juga satu lagi karya dia yang judulnya XXX Girl gitu, yang dia pria cowok sama cewek ketukar badan, itu bagus juga. Tapi yang paling aku suka adalah itu ya, apa sih namanya? Purple Taro. Jadi aku berharap one day nanti siapapun penerbit di luar sana, please terbitin Purple Taro karena itu keren banget. Ada dramanya dulu, drama Taiwan yang dimainin oleh Vic Zhu, pernah tayang di Indonesia nggak sih kalau nggak salah. Itu lucu banget Purple Taro, teman-teman mesti baca gitu, dan mesti nonton lah ya, dramanya itu lucu. Lanjut di samping, oh ya di atasnya dulu, di sini ada one shot dari Ai Morinaga. Kayaknya ini adalah komik terakhir ya Ai Morinaga yang aku baca. Habis itu nggak pernah lagi rilis di Indonesia komik-komik dia yang lain. Ini adalah Journey of Love, one shot dia, the one and only. Sedih banget. Karena Ai Morinaga itu masih muda ya, dia udah start bikin komik itu umur 12 kalau nggak salah, waktu dia SD atau SMP gitu. Dan aduh, sedih banget lah Ai Morinaga. Rest in peace ya. Lanjut di sampingnya ini salah satu lagi komikos kegemaran aku ya, komikos shoujo kegemaran aku. Ini adalah Izumi Tsubaki Sensei dengan Romance from the Thumb 1 sampai 9. Tamat. Ini aduh koplak banget. Aku suka, jadi selain Ai Morinaga, Izumi Tsubaki ini juga koplak. I love it. Lanjut di samping Romance for the Thumb ini ada Oresama Teacher. Ini paling pecah sih gitu. 1 sampai 7, tapi sayang banget ini tidak tamat ya gitu. Padahal komiknya kalau nggak salah udah 31 atau 29 ya. Baru tamat tahun kemarin juga. Dan di Indonesia cuma sampai 7, ini lucu banget. Aduh, koplak banget ini, jokesnya gue banget lah ya gitu. Ai Morinaga, Izumi Tsubaki, dan Jeng 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 ini adalah salah satu karya Izumi Tsubaki yang paling pecah di Indonesia ya. Siapa sih yang nggak tahu, ini adalah Komiko Shoujo no Zaki ya. 1 sampai 10 deh, 10 atau 11 ya Indonesia, tapi aku baru punya nomor 9. Ada yang antologinya juga. Ini juga lucu, lucu parah, ada animenya. Menyenangkan lah pokoknya karya-karya Izumi Tsubaki Sensei ini, dan semoga yang Nozaki ini bisa bisa terbit sampai tamat ya. Dan tolong dong itu MNC ya, Oresama Teacher dilanjutin. Kita lanjut ke bawah. Mohon maaf ya kalau goyang-goyang. Di sini ada Baby Love, karya dari Ayumi Shina Sensei 1 sampai 9. Ini tamat. Mohon maaf ya, aku keluarin dulu. Ini tamat 1 sampai 9. Ini ada animenya juga dulu. Ada OVA ya, OVA kalau nggak salah ya, Baby Love. Lanjut di sampingnya ini ada Dive. Dive ini by Nori, siapa sih ini? Nggak kelihatan. Ini ada Dive by Mori Eto Sensei dan Ikeno Masahiro Sensei. Ini 1 sampai 4 tamat. Ada anime juga, based on light novel kalau nggak salah. Dan ada movie-nya juga ya. Di samping Dive ini ada Utsuho 1 sampai 16. Tamatnya di 30 atau 20 berapa gitu. Aku nggak ngikutin banget gitu. Karena aku sebenarnya kurang klik sih gitu. Ini ada by Yuki Inuma Sensei. Tapi karena aku sering kalau ke rental pasti lihat Utsuho ya, akhirnya ya udahlah coba-coba ya gitu. Ini. Di sampingnya lagi ada karya dari sensei yang tidak kalah terkenalnya. Ini ada Angel Trumpet 1 sampai 4, karya dari Akaishi Michio Sensei ya. Mungkin teman-teman pembaca jadul sudah tidak asing ya dengan Akaishi Michio Sensei ini. Dia dulu terkenal dengan komik Alpen Rose-nya tahun 90-an. Dan banyak komik-komik sensei ini yang terbit juga di Indonesia. Dan Angel Trumpet ini stop di 8 kalau nggak salah ya, dan tidak lanjut juga. Sedih banget ya.
banyak komik yang tidak berlanjutan. Di sampingnya ini ada Super Dreadnought Girl ya 1-6 karya dari Takeshi Azuma Sensei. Ini tamat, alhamdulillah. Ini sensei yang bikin Ultimate Teacher ya, yang mana tidak tamat juga, terbit di Indonesia. Tapi yang ini dia tamat. Next di sampingnya lagi ini ada Kurogane Ichiban 1-13, tamat di 15 kalau nggak salah. Ini aku rada kurang klik sini, jadi kayak koleksi santai aja sih. Di sampingnya lagi ada Tetsugakuletra 1-6. Ini juga tamat, karya dari Mizu Sahara Sensei. Aku suka banget dengan art style dari cover-cover Mizu Sahara Sensei ini ya. Dia kayak watercolor gimana gitu. Dan karya yang paling terkenal itu apa ya? Aku lupa, dia berkolaborasi dengan sensei yang bikin Oshinoko. Tapi aku lupa, sensei itu terkenal banget. 5 cm gitu. Dia kerjasama dengan Mizu Sahara Sensei yang bikin artnya, tapi aku lupa judul komiknya apa. Terus di samping lagi ini ada Meteodo 1-4 karya Shiharuka Sensei. Ini tamat. Aku suka banget dengan art style dari Shiharuka Sensei ini ya. Dia juga ada komiknya dulu yang terbit itu Yamada Sama atau siapa gitu. Ini. Lanjut di sampingnya ada Etc. Ini by Nakazaki Sensei 1-9, tamat juga. Ini aku pikir dulu ini Nekto Sensei ya yang bikin Trigun, ternyata beda orang. Ini tamat ya. Di sampingnya lagi ada Shangri-La, ini 1-4 tamat. Ini karya dari Tatsuhiko Ida dan Asahi Mizutani Sensei. Aku suka banget dengan art dua sensei ini ya. Dan di sampingnya lagi ini ada Overlord. Ini aku punya lupa. Aku letak di bawah. Ini ada Yomaichi Overlord 1-3 tamat. Ini 3. Ini bagus banget art style dari sensei ini. Lucu ya. Di sampingnya lagi ada Series Legend. Ini adalah The Pitcher ya. The Pitcher karya dari Keisadayasu Sensei 1-77 kalau nggak salah di Indonesia. 77 ini yang terakhir atau 78 aku lupa. Ini adalah komik yang udah terbit lama banget kalau nggak salah tahun 70-an atau 80-an di Jepang sana. Dan di Indonesia juga terbit di tahun 90-an dulu itu. Tapi sayang banget dia tidak terbit sampai tamat ya, karena tamatnya berapa tahun yang lalu di Jepang dan di Indonesia stop penerbitannya gitu. Karena fans-fansnya pasti udah berumur semua ya. Pasti udah ini ya. Udah dewasa semua gitu, pasti banyak yang kecewa gitu. Karena The Pitcher ini dulu lumayan hype banget ya di rentalan tentang tinjuan sama kayak Fake Ippo. Jadi aku lumayan khawatir juga dengan Fake Ippo, apakah nanti Fake Ippo bakal terhenti penerbitannya gitu, karena dia udah hampir ratusan malah ya. Aduh ya gitu ya, The Pitcher ini legend banget. Dan The Pitcher ini apa ya, belum ada dapat adaptasi apapun anime ataupun live action. Padahal ini di Indonesia lumayan hype ya, sedangkan di Jepang sana kayak B aja gitu, nggak terlalu hype. Sama kayak Kung Fu Boy gitu ya, di Jepang B aja tapi di Indonesia hype banget gitu. Jadi ini nggak asing ya di pembaca rental Indonesia The Pitcher ini. Lanjut di sampingnya lagi ada Natural, ini 1-12 karya dari Minako Narita Sensei, tamat. Natural ini ada sequelnya, judulnya I Hate You More Than a Flower atau I Hate You More Than Anyone, atau aku lupa ya judulnya apa. Pokoknya dia ada sequelnya Natural. Tapi aku rada kurang klik dengan Natural ini. Lanjut masih dengan sensei yang sama, Minako Narita Sensei dengan Alexandrite 1-7 tamat. Ini komik dia yang paling pecah di Indonesia ya. Tapi ini Alexandrite ini sebenarnya spin-off ya, spin-off dari ada komik sensei ini yang lebih terkenal lagi, judulnya Cheaper, kalau nggak salah Cheaper. Jadi ini adalah spin-off dari Cheaper, Alexandrite ini. Dan Cheaper itu dulu ada animenya, sayang banget ya nggak terbit di Indonesia ya komiknya. Padahal lebih terkenal itu dibandingkan Alexandrite gitu. Tapi Alexandrite lumayan lah ya gitu. Kita lanjut lagi salah satu komik yang sangat hype juga di Indonesia, tapi di Jepang tidak begitu hype sekali. Ini ada Legenda Naga ya, karya dari Yoshito Yamahara Sensei. Ini ada Legenda Naga 1, 2, yang 2 itu New Legenda Naga, terus ada yang ketiga, Legenda Naga 3. Tapi aku cuma versi yang awal-awalnya doang, itu pun cuma di volume-volume terakhir ya. Ini dulu pernah terbit cetak ulangnya juga, versi premiumnya ya gitu.
Dan Mas juga tidak ada dapat adaptasi apapun ya, sayang banget. Padahal artnya lumayan bagus. Kayak Kingdom ya gitu. Aku ngingetin kayak Kingdom gitu. Oh teman-teman ada yang tahu komik Kingdom nggak? Itu bagus. Aku suka banget dengan Kingdom, tapi sayang banget kayaknya nggak bisa terbit di Indonesia ya. Gak tahu kenapa. Lanjut di sampingnya lagi, ini ada Oshaberina Amadeus. Ini karya dari Takeuchi Masami Sensei. Ini tebal banget ya. Ini shoujo 1-6. Dan bagus sih gitu. Kayak B aja sih sebenarnya gitu, nggak bagus-bagus banget, tapi lumayan lah ya. Lanjut di sini ada Kung Fu Komang ya 1-39 tamat. Lalu ada lanjutannya Hello Komang 1-6 tamat karya Insopart dan Sang Choi Sensei. Tapi di volume 5-6 Hello Komang itu Insopart digantikan oleh Chan Ho Kon dan Jae Hon Jong. Ini adalah komik Korea ya atau manhwa yang paling lucu banget. Ini adalah komik komedi nomor 1 yang bisa bikin aku ngakak. Ini keren banget ya. Hello Komang ini, I love it. Ini mood booster banget. Jadi aku kalau misalnya lagi nggak mood gitu, pengen ketawa-ketawa ya baca ulang Kung Fu Komang. Bahkan udah dibaca ulang pun tetap lucu gitu. Aku seneng banget dengan Kung Fu Komang ini. Aku berharap ini one day bakalan dapat animasi atau film gitu kan. Tapi ini underrated banget sih gitu. Dan aku berharap ya karya-karya Insopar yang lain dan Sang Choi bisa terbit di Indonesia. Karena jokesnya gue banget ya ini. Wajib baca teman-teman yang stressful, pengen ngakak-ngakak, bacalah Kung Fu Komang ya. Itu keren banget. Oke, lanjut ke sampingnya. Di sini ada Gash Bell ya 1-33. Ini karya Makoto Raiku Sensei tamat. Ada animenya dulu, ini keren, aku suka. Adventure tapi lucu juga, seru banget Gash Bell ini ya. Dan ada animenya dulu pernah tayang di Indosiar. Subuh buta ya, pagi-pagi buta jam 4 sebelum subuh, malah aku bela-belain bangun sebelum subuh demi nonton Gash Bell. Kojino Gash Bell ini. Dan ini ada one shot dari Raiko Makoto Sensei juga, judulnya Gen My Blade ya. Next di sampingnya masih dengan sensei yang sama, Makoto Raiku 1-14 tamat. Ini ada Animal Kingdom. Aku berharap dulu ini bakalan dapat anime, tapi nggak dapat anime sama sekali ini. Ini aku buka dari atas. Dan apa ya? Dia pindah penerbit ya dari yang Shogakukan ke Kodansha deh kalau nggak salah. Karena ada problem gitu Makoto Raiku dengan penerbit sebelumnya. Di sampingnya lagi ini ada Si Penyihir Caca, ini komik legend ya 1-13 tamat karya Miyu Ayahara Sensei. Ini dulu ada animenya ya. Bubu sayang Caca, Caca sayang Bubu. Bukan itu. Aku lupa soundtracknya seperti apa, tapi ini dulu pernah tayang di RCTI atau Indosiar gitu. Aku suka banget dengan Si Penyihir Caca ini, koplak. Di sampingnya lagi ini ada Rose Hip Zero 1-5 tamat. Ini karya dari Toru Fujisawa Sensei yang terkenal dengan GTO ya, Great Teacher Onizuka. Tapi aku rada-rada kurang klik dengan GTO itu. Padahal sebenarnya bagus. Jadi pengen koleksi juga one day GTO itu, tapi susah banget nyarinya sekarang. Jadi ini komik dia yang lain terkenal, judulnya Rose Hip Zero. Ada animenya juga ini. Aku lebih suka ini dibandingkan GTO. Tapi nggak tahu ya. Aku baca GTO dulu masih zaman bocil, masih remaja. Mungkin kalau aku udah baca di zaman dewasa itu mungkin akan ada beda perspektif dah atau persepsi gitu dengan komik yang aku baca waktu zaman bocil. Di sampingnya masih dengan sensei yang sama. Ini adalah Bad Company ya. Ini adalah GTO prequel GTO ya. Waktu dia masih sekolah ya. Waktu si Onizuka Sensei masih sekolah. Ini by Toru Fujisawa Sensei. Mudah-mudahan nanti masih nemu ya gitu cabutannya atau setnya ya. Lanjut di bawah ini ada G-Unit Gundam Wing Dual Story. Ini karya dari Tokita Kochi Sensei. Ini adalah spin-off kalau nggak salah, spin-off dari Gundam Wings ya. Aku nggak terlalu ngikutin banget Gundam ini gitu. Bacanya Gundam atau Gundam sih ya. Dari dulu itu menjadi problematika ya, Gundam atau Gundam. Tapi aku sudah kebiasaan baca Gundam dari bocil. Ada banyak ya komik-komik Gundam kalau yang terbit di Indonesia. Terus ada Juliet X 1-3 karya Yoshino Sakumi Sensei. Ini tebal dan ceritanya lumayan wow.
Di sampingnya lagi ada Wild Half ya, Wild Half 1 sampai 4, tamatnya di 16 atau berapa gitu. Ini komik Shonen Jump ini dulu kalau nggak salah. Dan aku cuma punya 1 sampai 4 doang karena rada-rada kurang klik sih sebenarnya. Karya Yuko Asami Sensei ya. Di samping lagi ada Django the Solar Boy 1 sampai 8, tamat karya dari Hijioka Makoto Sensei. Ini based on game ya. Dulu ada gamesnya, Django the Solar Boy. Ini. Next di sampingnya lagi ini ada Hirameki Hatsume-chan 1 sampai 3, tamat. Karya Dayoki. Aku suka dengan gambarnya ini. Dan ini yang nerbitin Bentang Belia ya. Yang koma gitu. Lanjut di samping lagi ada Hell's Kitchen 1-12, karya dari Mitsuru Nishimura Sensei dan Gumi Amazi Sensei. Aku rada kurang klik juga sebenarnya dengan ini gitu. Tapi kemarin itu banyak nemu di obrolan, jadi ya udahlah gas aja ya gitu. Karena ini komik bagus gambarnya. Taman ini 13 ya. Aku belum punya nomor 13. Di sampingnya ada Shin Megami Tensei Devil Children 1-5 tamat. Ini based on games deh kalau nggak salah. Ada animenya juga. Next di sampingnya lagi ada Champion 1-5, karya dari Sumika Yamamoto Sensei. Ini belum tamat, berhenti penerbitannya. Ini ada animenya juga dulu. Tahun 80-an atau 90-an gitu ya, aku lupa. Ini. Terus ada Min Min, ini karya paling fenomenal dari Yu Asagiri Sensei ya. Ini ada Min Min, ini adalah versi tercetak ulang ya, terbit ulang. Jadi dulu tuh Min Min ini lumayan hype ya gitu di rentalan pada tahun 90-an. Dan aku sering ngeliat dia di iklan-iklan belakang Alex Media gitu. Akhirnya pas dia cetak ulang aku mutusin untuk beli Min Min ini. Jadi kalau ingat ini, ingat masa kecil aja gitu. Terus di sampingnya lagi ada Non Kikun ya, Non Kikun 1-3 tamat ini. Ya buka dari bawah ini. Yuji Katakura Sensei. Tipis banget. Di samping lagi ada The Age of Chaos 1-5, tamat ini karya dari Masatoshi Kawahara Sensei. Ini kalau nggak salah aku lanjutan dari Ashura ya. Mungkin teman-teman tahu komik jadul itu ada judulnya Ashura. Ashura itu masih ada hubungan dengan samurai. Aku lupa yang mana prequel, yang mana sequel. Pokoknya dia masih satu inilah ya, masih ada kesinambungan gitu. Ini karya Masatoshi Kawahara Sensei. Mungkin teman-teman juga udah nggak asing ya, dia terkenal dengan komik apa ya? Ada satu komiknya aku lupa, apa King of the Sea atau apa gitu. Tapi yang paling terkenal itu Ashura sih gitu. Ini ada anime juga ya BTW, The Age of Chaos ini. Next di sini ada Wrecker of Lodoss War 1-6, ada yang satu lagi aku lupa ini 1-2, karya dari Ryo Mizuno dan Masato Matsumoto Sensei. Ini based on games ya kalau nggak salah ya, game atau novel gitu. Lanjut di sampingnya ada Let's Play ya, Asobimas apa gitu. Dulu 1-3 tamat, tamat gak ya? Kayaknya nggak tamat deh, stop di nomor 3 deh. Tamatnya di volume 5 atau 6 atau berapa gitu aku lupa. Terus ada Izumo ini komik jadul juga, karya dari Kazuhiko Suzuki Sensei 1-4 tamat. Ini ada animenya juga OVA ya, masih pakai sampul jaket gitu. Izumo. Lanjut di sampingnya lagi ada How to Be a Man, ini karya dari Nanpei Yamada Sensei 1-8 tamat, tapi aku bolong-bolong, ini tebel. Dulu aku pikir ini terbit ulang, ternyata enggak ya. Enggak ya, kalau nggak salah ya gitu. Di sampingnya lagi ini ada Alt Noah Zero ya 1-4 tamat. Ada sequelnya Alt Noah Zero Second ya. Ini karya dari Olympus Knight dan Pinakes. Bacanya Pinakes atau Pinakes ya, aku lupa. Ini bagus artnya dan papernya tuh, art paper gitu ya. Kalau nggak salah Pinakes ini sensei ini dia orang Indonesia, keturunan Indonesia atau orang Indonesia aku lupa. Tapi dia stay di Singapura. Keren banget ya. Dan ini ada animenya ya, based on anime kalau nggak salah ini komik. Lanjut kita sumpel aja terjatuh. Lanjut di sampingnya ada Dragon Knight, ini 1-20 berapa gitu, tapi aku cuma punya volume-volume awalnya saja Dragon Knight ini. Ini 5.000, aku beli di obralan dulu Dragon Knight.
Lanjut di sampingnya ada Aqua Planet. Ini ada yang Chronicle Jade Round dan Chronicle After. Ini biasa aja sih. Lanjut di sampingnya ada Camphor ya. Camphor ini 1 sampai 2 karya dari Yu Tatibana. Kalau nggak salah tamat ya. Tamat atau enggak, aku udah lupa karena udah lama banget ini. Ada anime ya Camphor ini. Itu ada sensor cahaya dewa ya gitu. Sensor cahaya dewa, bayangan kegelapan. It's okay ya, selama komik yang kalian suka bisa terbit, aku nggak masalah mau disensor seperti apapun. Yang penting bisa terbit itu udah seneng aja gitu. Camphor ya. Lanjut di sampingnya lagi ada POT, The Prince of Tennis yang second ya, yang nomor 2. Ini legend banget dulu, hype banget dulu, tapi yang POT nomor 1-nya ya. Penuh dengan ikemen-ikemen dan lumayan hype, tapi aku rada kurang klik sih sama dengan Prince of Tennis ini. Tapi bagus gitu. Ada animenya ya, banyak banget animenya, ada live actionnya juga. Ada Ultra Panic di sini 1 sampai 4 tamat karya Satomi Saki Sensei. Satomi Saki Sensei ini juga ada komik idol yang Drakon, tapi aku nggak punya. Di sampingnya lagi ada Fun Fun Pharmacy 1 sampai 2 tamat. Ini karya dari Morimako Kashiwaba Sachiko Sensei dan Araki Shinji Sensei ya. Ini 1 sampai 2 dan ada animenya ya. Lanjut lagi di sampingnya lagi ini ada Hermes. Hermes nggak sih baca itu? Love Blows Like the Wind ya. Ini karya dari Ryu Okawa Sensei. Ini ada animenya juga kalau nggak salah aku. Kita lanjut di sampingnya terakhir di sini ada The Story of LKY ya. Ada Lee Kuan Yew ya. Ini adalah pendiri dari Singapura 1 sampai 2 tamat. Oke, itu kita sudah habiskan di baris ke-5. Kita lanjut ke baris paling atas terakhir. Ini bakalan lebih susah lagi. Jadi kita mulai dari sana dulu ya. Akhirnya sampailah kita di rak paling atas ya. Di rak paling atas ini komik pertama di sini ada Yu Yu Hakusho ya. Yu Yu Hakusho Ghost File 1 sampai 19 tamat. Ini merupakan karya Yoshiro Togashi Sensei. Mungkin teman-teman juga sudah tidak asing dengan Yoshiro Togashi Sensei ini. Ini sangat terkenal banget dulu di tahun 90-an. Ada animenya juga. Pernah tayang di Indonesia di Trans TV atau di TV7 aku lupa. Dan dengar-dengar bakalan ada adaptasi anime live actionnya juga. Kita tunggu saja ya. Dan di sampingnya masih dari Yoshiro Togashi. Ini adalah manga dia yang paling terkenal. Hunter x Hunter 1 sampai 33 belum tamat. Di Indonesia udah terbit sampai 35 kalau tidak salah. Tapi di Jepang sendiri aku lupa udah terbit sampai nomor berapa, tapi yang pasti ini mengalami hiatus ya, karena Sensei Yoshiro Togashi ini ada kendala ya, ada gangguan kesehatan gitu. Jadi senseinya lagi sakit dan dalam proses pengobatan, jadi diputuskan untuk hiatus. Kalau menurut aku sih nggak apa-apa ya, hiatus aja dulu, yang penting senseinya kembali sehat dulu ya. Get well soon Sensei Yoshiro Togashi. Dan mungkin teman-teman juga sudah tahu kali ya, Yoshiro Togashi ini menikah dengan Sensei Naoko Takeuchi ya, yang bikin Sailor Moon gitu. Jadi duo mangaka saling mencintai gitu. Dan Hunter x Hunter ini juga pernah dulu dapat remake di tahun 2011 ya, aku lupa. Pokoknya ini judul yang hype banget ya dulu di Indonesia, Hunter x Hunter. Dan aku nggak tahu pengucapannya, dulu ada yang pernah bilang sama aku bacanya Hunter Hunter gitu, tapi aku nggak bisa mengabaikan simbol X di tengah-tengahnya itu, jadi aku terbiasa bilang Hunter x Hunter. Ya semoga sensei cepat sehat dan komiknya bisa lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut ke sampingnya. Di sini ada FMA ya, Full Metal Alchemist 1 sampai 27 karya dari Hiromu Arakawa Sensei ya. Ini salah satu yang terkenal juga, kecintaan juga ya, Full Metal Alchemist. Ada animenya, ada live actionnya juga, ada movie-nya juga. Dan ya ini salah satu karya yang membuat nama Hiromu Arakawa melambung karena keren banget. Dan pokoknya best lah ini Hiromu Arakawa ini. Di sampingnya masih dari Hiromu Arakawa. Jadi ini ada beberapa komik Hiromu Arakawa. Ada Hero Tales ya, Hero Tales 1 sampai 5 masih dari Hiromu Arakawa feat dengan Huang Jinzhou. Ini ada animenya juga ya, Hero Tales ini.
Di samping Hero Tales ada Silver Spoon, masih dari Hiromu Arakawa 1-14 tamat. Ini aduh, ini kecintaan aku banget. Ada animenya juga dulu, ada live actionnya. Apa ya? Nggak tahu ya. Aku baca Silver Spoonnya rada-rada iyashike ya. Jadi kayak ada healingnya gimana gitu. Aku seneng banget Silver Spoon ini. Dan 1-14 ini belum tamat. Tamatnya di 15. Tapi nggak tahu kenapa ini belum muncul-muncul nih nomor terakhirnya, tinggal satu nomor lagi. Jadi aku berharap Alex Media bakalan terbitin nomor 15-nya ya, karena udah lumayan lama nih terakhir terbit. Di sampingnya masih dari Hiromu Arakawa ada The Heroic Legend of Arslan 1-7. Ini belum tamat, di Indonesia udah 9 atau berapa. Aku nggak tahu terakhir udah nomor berapa dan apakah masih lanjut atau tidak ya. The Arslan ini ada animenya juga, ada ini based on like novel deh kalau nggak salah. Dia based novel yang legend gitu di Jepang sana, terus diadaptasi ke beberapa komik, ke anime gitu. Dan ini yang versi dari Hiromu Arakawanya ya, dia bareng Yoshiki Tanaka deh kalau nggak salah nama penulisnya ya. Dan ini apa ya, karya yang fenomenal juga, legend lah ini. Di sampingnya lagi ini adalah kecintaan aku banget ya, kecintaan favorit aku. Aduh, ini paling favorit ya kalau untuk komik apa ya yang tokoh utamanya anak-anak. Ini di sini ada Yotsubato atau Yotsubaen 1-12, karya dari Kiyohiko Azuma Sensei. Di Indonesia sudah terbit sampai 14. Tapi aku miss tuh nomor 13-14-nya karena susah banget dicari. Jadi please dong kakak-kakak di Alex cetak ulang nomor 13-14-nya, karena itu susah banget sekarang nyarinya, nggak tahu kenapa. Dan ini aduh, ini kecintaan aku banget. Artnya bagus banget, ceritanya adem banget. Pokoknya ngakak lah ya. Aku suka banget dengan Yotsubato ini. Tapi sayang nggak bakalan dapat animenya ya, karena sensei yang sendiri bilang manga ini memang nggak cocok kalau dibikin anime gitu. Jadi ya udah, selama komiknya bisa terbit terus, kita it's okay lah ya. Aku cinta banget. Dan dulu Kiyohiko Azuma ini udah terkenal juga dengan komiknya yang apa ya? Aku lupa judulnya. Azumanga Daioh ya. Tapi aku rada-rada kurang klik dengan Azumanga Daioh. Itu Yonkoma gitu. Aku suka banget dengan Subato ini. Oke, kita lanjut ke belakangnya dulu. Di atas ini ada generasi 90-an, ada Anak Kemarin Sore dan generasi 90-an yang pertama. Ini karya dari kakak Marcella FP. Aduh, ini kecintaan aku banget. Ini mewakili generasi aku banget ya, karena aku generasi 90-an. Aku tumbuh dan besar di generasi 90-an, dan waktu ini pertama kali terbit heboh banget ya di teman-teman aku yang waktu itu kita udah kuliah, baru-baru masuk kuliah deh kalau nggak salah. Dan seneng banget gitu karena pembahasan itu bikin kita kangen sama masa-masa kecil gitu, masa-masa bocah, masa-masa ketika semua orang masih lengkap gitu ya. Aduh, menyenangkan lah pokoknya ini generasi 90-an ini. Ada yang kemarin sorenya juga, Kak Marcel FP ini yang bikin nanti kita cerita tentang hari ini ya kalau nggak salah ya. Oke, kita lanjut ke belakangnya dulu. Aku males nurunin ini jadi kayak gini aja, karena di belakang itu bukan komik. Di belakang itu adalah sekumpulan majalah-majalah anime ya gitu. Di sini ada Animonster. Aku punya Animonster komplit dari volume awal dari tahun yang 99 atau 2000 ya, aku lupa, sampai yang terakhir yang edisi dia berubah jadi nama jadi Animonstar, yang edisi Sailor Moon. Ada versi poster-posterannya juga ya. Nanti kapan-kapan aku bakalan bahas ini semua. Kita bakalan review semua. Ini aku juga punya majalah Advent Magazine tentang anime-animean juga ya, anime dan komik. Terus ada anime info gitu. Anime info ini ada, nah ini Animonster awal-awal ini. Ribet banget. Jadi aku malas nurunin ya. Ada Anime Insider juga ya, mungkin teman-teman sudah tidak asing. Ini adalah pesaing dari Animonster. Dan kenapa dulu aku suka banget ngoleksi itu, karena dulu kita belum kenal yang namanya internet ya, tahun 2000-an. Internet sudah ada, tapi hanya bagi kaum konsultan, apalagi tahun 2000-an aku masih SD. Jadi gaptek ya, bisa dibilang gaptek banget dulu. Dan satu-satunya informasi untuk mengetahui perkembangan anime dan manga itu dari majalah dan buku seperti ini. Jadi makanya aku suka banget cari-cari info dari majalah-majalah ini gitu, kayak Animonster, majalah Anime Advance, Anime Insider, dan lain-lain lah ya. Di sini ada Long Human juga. Long Human ini karya dari Tony Wong. Mungkin teman-teman juga sudah tidak asing ya dengan Tony Wong ini. Komikus terkenal dari Hong Kong sana ya.
manhwa ya berarti ya. Aku suka bingung tuh cara baca manhwa dan manhwa, komik Korea dan komik China gitu. Ini manhwa, tapi aku nggak fans banget, tapi aku suka dengan karya-karyanya. Dulu tuh bocil suka baca gitu. Ini ada yang Long Human, dan kita lanjut ke sampingnya. Tapi ini berhubung aku berada di rak paling atas, jadi aku di sini itu sebenarnya pakai pijakan kaki seperti ini dan lumayan tinggi. Jadi aku mau geser dulu pijakannya itu ke samping biar lebih enak. Dan di sini ada Kentaro Miura ya, Berserk. I love Berserk. Semoga one day Berserk bisa terbit di Indonesia. Kita lanjut ke samping cuy. Next, di samping ada Flame of Reika ya, 1-33 tamat. Ini merupakan karya dari Anzai Nobuyuki Sensei ya, fenomenal banget ini dulu. Ada animenya, ada live action nggak ada, animenya pernah tayang di Trans TV dulu kalau nggak salah. Dan di sampingnya ada Flame of Reika, ini 1-2, ini aku yang versi deluxe-nya ya. Jadi dia pernah premium, jadi pernah terbit ulang. Ya kalau premium ini tang karbon ya, tang karbon 2 in 1. Jadi buat teman-teman bisa ngoleksi yang versi jadulnya atau versi terbarunya yang 2 in 1. Di sampingnya lagi masih dari sensei yang sama, dari Anzai Nobuyuki. Ini Mar ya, Merchant Awaken Romance ya, 1-15 tamat. Aku suka banget ini Mar, ada animenya juga. Pernah tayang dulu di Global TV ya. Di sampingnya setelah Mar, masih dari sensei yang sama, ini ada Mar Omega. Ini adalah sequel dari Mar ya. Jadi Mar Omega 1-4 tamat, karya dari Anzai Nobuyuki, tapi yang gambar Hoshino Koichiro, jadi bukan Anzai Nobuyuki langsung yang gambar. Dan aku rada tidak klik ya dengan Mar Omega ini, sorry to say gitu. Jadi ya gitulah ya, makanya aku dari dulu tuh agak khawatir ya ketika sebuah karya udah fenomenal, udah terkenal, tiba-tiba ada sequelnya dan dikerjakan oleh sensei yang lain gitu, agak-agak was-was gitu. Aduh, nanti kurang klik nggak ya gitu. Sama kayak halnya kayak Naruto gitu kan. Boruto kan bukan Masashi Kishimoto Sensei yang ngerjain langsung ya. Aku rada kurang klik juga dengan Boruto gitu. Di sampingnya lagi masih dari Anzai Nobuyuki Sensei, ini ada Mixim 11 1-12 tamat. Ini karya dia yang paling terakhir ya, yang terbit di Indonesia yang aku tahu. Setelah ini sudah tidak terdengar lagi kabarnya apakah Sensei ini masih jadi komikus atau enggak. Semoga masih ada ya karya-karya dia yang bakalan hits gitu. Ini Mixim ini 1-12 tidak ada anime, dan aku juga rada kurang klik dengan Mixim 11 ini, bagus gitu. Tapi aku udah nggak klik aja gitu. Di samping lagi ini ada favorit aku, Kekaishi ya, karya Tanabe Yellow Sensei 1-35 tamat. Aduh ini indah banget, keren banget. Ada animenya juga, dulu pernah tayang di Antv ya. Aduh ini suka banget lah intinya ya gitu. Apalagi aku dulu suka banget dengan tema-tema supranatural gitu, dan supranatural itu ditambah dengan action. Aduh keren banget lah kayak Kaishi ini. Dulu dia di Shonen Max ya, Shonen Max atau Shonen Star gitu, aku lupa. Di sampingnya lagi ada Birdman, masih dengan sensei yang sama, Yellow Tanabe Sensei 1-11, belum tamat di Indonesia, udah hampir 13 atau 14 gitu, aku lupa. Ini Birdman, kecintaan aku banget ini. Semoga ini juga one day bakalan dapat animenya. Walaupun udah terbit jauh ya, tapi belum terdengar kabar ini bakalan dapat anime. Ya itu dia tadi, mungkin di bagian belakang aku bakalan turun ini dulu. Di belakangnya ini ada sekumpulan komik-komik acak ya, yang aku di wishlist paling belakang gitu, dan beberapa ada yang aku mungkin kurang klik atau bonus atau dapat dari obrolan dan nomornya random, makanya aku letak paling belakang gitu karena belum komplit ataupun tidak mau melanjutkan gitu. Di sini ada dari paling pojok dulu ada Pendekar Hinaklana, ini ada manhwa ya. Pendekar Hinaklana. Terus ada The Legend of Condor Heroes, ini ada live actionnya ya. Terkenal banget dulu The Legend of Condor Heroes. Terus ada Dandelion ini nomor 1 doang. Dia ada 2 volume, ada Geisha nomor 4 di sini. Terus ada Dawn of Arcana nomor 12 sampai 12 ya. Tapi aku nggak komplit. Ada Ami Nonstop, jadi ini cepet aja ya gitu. Ini Ami Nonstop nomor 12. Ada Tableau Gate nomor 1, 2, 1 dan 9. Terus ada komik jadul ini, Dewa Asmara. Tolonglah. Ini jadi dulu komik-komik Indonesia
sering juga ya di translate jadi bahasa Indonesia judul-judulnya. Terus ada Princess Army 1-5, tamatnya kalau nggak salah 12. Ini karya Miyuki Kitagawa, yang paling hype ya dulu di tahun 90-an. Ada animenya dulu ini. Terus ada Overdrive, ini nomor 13. Ini ada anime juga Overdrive. Terus ada Good Hand Teru, nomor 1 dan 61. Ini ada live action ya, Good Hand Teru. Ada Blizzard Excel, karya Suzuka Nakaba Sensei. Ini sensei yang terkenal dengan Seven Deadly Sins. Terus ada Setan Kun Gak Gigit Loh gitu. Ini kan komik baru Indonesia yang pakai judul Indonesia. Terus ada Shisho Series nomor 3, ada Dangun juga, karya Teshiro Takashi Sensei yang bikin Tamiya ya, Tamiya Let's and Go. Terus ada di sini Hinamata, ini 2 volume tapi aku belum nemu nomor 2-nya. Terus ada Wildlife nomor 21, ini ada live actionnya juga Wildlife. Ada New Kung Fu Boy yang edisi deluxe ya, premium ya. Aku suka bingung bedain premium sama deluxe gitu. Ini Tankabon ya, 2 in 1. Terus ada series fenomenal ya, jadul dulu, Harlem Beat. Ini versi cetak ulangnya juga, premium, 2 in 1 juga, Tankabon. 1-16 taman ini. Terus ada manhwa ya, manhwa atau manhua, aku lupa, Western Shotgun. Ini nomor 1-nya. Ini lumayan panjang seriesnya, tapi aku dulu kayaknya cuma baca sampai pertengahan berapa volume doang gitu, Western Shotgun ini. Terus ada X Days 1-2 ini sebenarnya, tapi aku cuma punya nomor 1, dulu pernah baca di rental. Terus ada Welcome to Host Detective nomor 1. Terus ada Ottoman nomor 13-15 juga, Ottoman. Ada live actionnya nggak sih Ottoman ini? Terus ada My Sweet Kaicho ya, ini ada animenya dulu, My Sweet Kaicho. Terus ada Future Card Body Fight 1 sampai berapa gitu aku lupa. Ini ada anime juga. Terus ada The Ruler of Nabari, ini aku pengen ngoleksi tapi nanti-nantilah ya. Padahal udah lama banget karena ini bukan prioritas aku. Ini karya Yuki Kamatani Sensei. Terus ada Yukan Club, ini komik jadul juga. Ada live actionnya dulu Yukan Club ini. Bukan prioritas juga sih ini. Terus ada Sen Chronicle, ini juga pengen ngoleksi sebenarnya. Dulu baca di rental, stop di pertengahan. Ada live actionnya ini ya. Dan di sampingnya ada The Sluggish Tanaka nomor 4. Aku rada kurang klik ya dengan Sluggish Tanaka ini, walaupun dia komik bagus dan populer, tapi kurang klik aja gitu ya. Kalau baca komik itu sama kayak apa ya, kayak selera-seleraan gitu ya. Jadi mungkin ada orang yang suka durian, ada yang suka makan durian, ada yang nggak suka makan durian gitu. Ada yang suka makan ikan, ada yang nggak suka makan ikan. Jadi masalah selera-seleraan aja ya. Jadi sah-sah aja kalau misalnya orang kurang klik gitu atau tidak gitu. Fine-fine aja. Tapi semua komik itu pasti bagus gitu ya. Nggak ada komik yang jelek. Terus di sini ada Ghost School. Ini karya dari Kiyomi Ogawa Sensei nomor 1. Ini legend ya, nggak tahu kenapa bisa banyak orang yang nyari ini gitu. Di sampingnya ada Walk With Me, ini karya Miwa Ueda Sensei. Ini 1-3 taman. Ini sensei yang terkenal dengan Peach Girl, tapi Peach Girl sendiri itu belum pernah terbit di Indonesia. Jadi ini short storiesnya. Ada Kiraren Revolution juga 1-2. Ini ada animenya. Kayaknya lebih deh, bukan sampai 2. Masih dengan sensei yang sama dengan Kiraren tadi, Nakaharaan. Ini ada Rainbow Prismatic Girl. Ini ada OVA-nya ya kalau nggak salah. Ada Before the Perish Earth. Ini sensei yang terkenal apa ya? Dia pernah bikin desain karakter anime apa gitu, aku lupa dulu, yang fish itu. Terus ada Ciuman Dewa nomor 14. Ini aku rencana pengen ngoleksi tapi penerbitannya stop di nomor 19 ya. Habis itu nggak lanjut lagi. Padahal di Jepang sana sudah tamat. Terus di sampingnya lagi ada Blaze Drive. Ini karya dari Seishi Kishimoto Sensei. Ini sensei kembarannya si Masashi Kishimoto. Tapi aku rada kurang klik ya dengan itu Blaze Drive itu. Masih bagusan yang 666 Satan. Terus ada Ayashiya 1 sampai berapa gitu. Ini aku bolong-bolong juga Ayashiya ini. Ini nggak kelihatan, sorry. Terus ada The Snow Falling Into My Wings 1-3 tamat. Ini bagus, aku suka. Ini sensei yang terkenal dengan apa ya, nama Sanctuary atau apa gitu dia. Ada satu komiknya dulu yang terkenal banget, dapat anime. Tapi malah nggak terbit itu di Indonesia. Yang terbit cuma short storiesnya seperti ini. Terus ada Dinosaur King 1-2 tamat. Ini ada anime juga dulu. Dan Breakshot ya.
Ini Kung Fu Boy main ini main apa sih namanya? Main bola ini, bola biliar ya. Saya bikin Kung Fu Boy, ini edisi premium ya. 2 in 1 ya. Kita lanjut ke bawahnya. Di bawahnya ini ada Red Raven, ada kayak aku percepat aja ya karena tidak banyak penjelasan dan tidak full juga. Di sini ada Don't Turn Around, ini karya Tsuyoshi Yasuda Sensei. Ini sensei yang bikin Days ya. Mungkin teman-teman yang penggemar bola tahu ya komik Days ya. Nah, ini sensei yang bikin Days. Tahu yang terkenal Days ya, tapi Days nggak terbit Indonesia. Terus ada The Crown of Prince Darkness 1-4, ada Shocking Pink Sky, ini random aja. Aku beli di obrolan atau di mana gitu. Terus ada Boys Detective 1-2, ada Sano Yoshitsu Genpei War. Ini dulu lumayan laris ya, banyak ya komiknya kalau nggak salah. Terus ada The Story of Legend Heroes ini. Terus Ruler of the Land, dan ini Ruler of the Land juga ya, sampai sekarang masih lanjut ya kalau nggak salah. Keren, ini keren. Aku nggak tahu ceritanya seperti apa karena aku nggak pernah ngikutin dari nomor 1, jadi ini kayak random aja. Terus ada Drum Life, ini one shot ya Drum Life. Ada I Hate You More Than Anyone, ini karya dari Banri Hidaka ya. Ini Akiyoshi Family Series, jadi ada berapa komiknya gitu ya terkait Akiyoshi Family Series ini, tapi aku lupa judulnya apa-apa saja. Terus ada Panorama Jikan Kuyoso Sensei, ini one shot. Terus ada Tears of Love, ini kumpulan komik-komik percintaan ya. Behind the Bamboo Blade, Dodge Fighter, Atlantis, The Night in Area, ini ada animenya BTW, The Night in Area. Terus ada Aegis in the Dark dan That Future is a Lie. Ini juga sensei yang bikin apa ya, Minami Family. Jadi dia sampai 3 kalau nggak salah. Terus ada There's Something About Nekota, ini ada OVA-nya, Ryota ini ya. Next di sampingnya ada The Lucifer Hammer. Ini juga kalau nggak salah nggak tamat ya di Indonesia. Stop juga. Terus ada Shanimuni Go karya Marimo Ragawa Sensei. Mungkin teman-teman tidak asing ya, ini sensei yang bikin Baby and I. Tapi ini nggak terkenal ya. Lebih terkenal Baby and I. Ini I Love High School, Old Man's Love, One Shot, ada Crimson Prince, My First Akuno, Mr. Akuno ya. Ini di Shonen Max dulu nggak salah ya. Terus The Best Kill Surgeon 1-2, tamatnya di berapa aku lupa. Ini ada live actionnya dulu. The Best Kill Surgeon, Delicious Days with Martha, ada Danduh ya. Siapa sih yang nggak tahu Danduh ya gitu. Ini komik apa sih namanya, bola-bola itu, golf ya, golf pertama yang aku baca. Enggak deh, komik golf pertama yang aku baca kayak Fujiko Fujio deh. Ini Danduh ya, komik golf panjang. Ada yang Next Generation-nya juga. Terus ada Age of Diamond, ini ada animenya ya kalau nggak salah, Age of Diamond. Danduh juga ya. Ada komik Korea Hot Blood Prince, dan dua lagi Juveniles Remix. Nomor 1 Sand Dragon Girl, ada Ghost-han, Reborn Kumiho. Ini komik yang dulu terkenal banget waktu aku baru-baru mau tamat SD atau baru masuk SMP ya gitu. Ini manhwa ya, komik Korea, dan dulu mau dapat animasi tapi kayak cancel kalau nggak salah. Aku penasaran mau bacain sampai tamat tapi nggak jadi-jadi. Udah belasan tahun. Terus ada A Thousand Heartbeats, Labirin Cinta. Nah, ini More a Flower Than a Flower. Nah, ini adalah sequel dari Natural ya, karya dari Minako Narita tadi. Jadi bukan, aku tadi nyebut judulnya kayak salah deh. Jadi sequelnya itu More a Flower Than a Flower, sequel dari Natural, komik Natural. Ada Angel Life, ini karya dari Mizuho Kusanagi Sensei. Ini sensei yang bikin Yona the Down Girl, dan hype banget ya Yona itu, dan masih ongoing sampai sekarang, masih terbit di Gramedia. Terus ada W Juliet, ini karya Emura. Ada Sora the Wingless Duck nomor 12, random aja. Ini basket-basketan, dan ini ada animenya, dan terhenti penerbitannya juga. Maaf pegel. Terus ada Grooming Up, ini karya dari Yuki Masami Sensei. Ini sensei yang bikin Pet Labor ya, tapi aku rada kurang klik dengan Grooming Up ini. Tentang kuda-kudaan gitu, dan apa ya, Birdie Mike D juga dia bikin kan. Aku jadi ingat komik Makibao ya. Nggak ada request ya sampai sekarang orang pengen komik Makibao, padahal tuh bagus banget. Aku suka Makibao dulu tuh SD, please terbitin. Terus ada Dragon Fiance, Wine Grave, kisah di abad Edo di abad 21, Her Idol Boy,
It's tough for Kobayashi for being cute. Ini aku dulu baca di rental. Sensei Go Ikeyama Sensei ya. Ini banyak komiknya dulu, ada yang Midori's Tomboys, ada aku lupa lagi ada berapa komik yang aku baca dulu. Terbitan 3 lancar. Terus ada Puppet Master Lane. Ini karya Shinji Wada Sensei. Ini senseinya udah meninggal dunia juga ya, kalau nggak salah. Dan terus ada Sakyo, ini cerita singkat The Tale of Sea King. Ini karya Masatoshi Kawahara Sensei. Ini yang bikin The Age of Chaos tadi ya gitu, yang samurai dan lain-lain gitu. Tapi aku rada kurang klik, tapi aku suka dengan artnya, simple tapi bagus gitu. Terus ada DNZ, ada Rock, ini short story 1-3 tamat. Terus ada The Appearance of Yellow Dragon, ini dulu baca di Shonen Max atau Shonen Star ya. Terus ada Starter, Rocket Starter 1-3 tamat. Ada Samurai Drive, ini aku nggak tahu tamatnya sampai berapa, aku cuma punya sampai 4. Ada Gravity Girl ya, dan itu sudah habis terakhir. Dan di paling atas ini ada kumpulan apa ya, kumpulan majalah Bobo. Ini adalah majalah Bobo kecintaan aku ya, yang udah aku kumpulin dari SD, dan dulu hampir diloakin, setengahnya udah diloakin ya, jadi nyesel banget sekarang. Dan ini adalah sisa-sisa apa ya, perjuangan ya, yang masih bertahan majalah Bobo. Nanti kapan-kapan kita review. Oke, kita lanjut ke rak paling bawah itu, yang di belakang ya. Kita mulai dari yang bawah situ. Maaf gelap. Lanjut, sampailah kita di rak berikutnya ya. Kita lanjut ke rak yang sebelah kiri tadi, yang rak kayu. Jadi ini ke atas sampai ke bawah itu adalah rak kayu, dan yang bagian atas itu rak kayunya itu yang nempel ke dinding. Sedangkan yang di bawah ini cuma rak kayu biasa yang aku kasih penyangga di bawahnya. Dan khusus untuk komik-komik yang bagian bawah ini aku letakin komik-komik yang ukurannya besar-besar gitu, karena kalau aku letak ke atas takutnya nanti over capacity gitu ya, takutnya bisa meleot juga kayunya. Makanya khusus yang ukurannya besar-besar aku letak di bawah gitu, kayak komik Amerika, komik Eropa, dan beberapa komik Alex Media yang gede-gede lah gitu ya. Kita mulai dulu dari sebelah kiri sini. Di sini ada komik Monica ya, Monica dan kawan-kawan 1-85. Dan lanjutannya di situ ada lagi 85-141. Aku letak telentang seperti ini ya, supaya biar jadi penyangga gitu, biar hemat tempat juga. Oh ya, aku belum liatin komiknya. Ini adalah komik legend ya, Monica ini. Dan ini karya dari Bapak Mauricio de Sousa ya. Mungkin teman-teman tahun 90-an udah hafal banget ya. Ini dulu terkenal banget ya, Monica ini gitu. Dan aku suka, ada animasinya, ada movie-nya, dan ada live actionnya juga. Dan di Brazil sana ya, di negara asalnya Monica ini ada taman bermainnya juga, saking terkenalnya. Ini keren sih, aku suka banget dulu baca Monica. Dan apa ya, Monica ini dulu pernah terbit ulang, tapi terbit ulang itu sampai volume 6 doang. Ini aku punya nomor 6 ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 nya itu juga aku terbit ulang. Kita geser ke samping. Set. Nah, ini dia. Ini berapa kumpulan komik-komik Eropa yang aku punya ya, dan berapa komik Amerika juga. Di sini ada Peanuts ya, Peanuts Classic Comics 1959 sampai 1963. Mohon maaf ini rada ribet. Nah, ini Peanuts karya dari Skulls ya. Komik legend ya, dan mungkin teman-teman yang nggak asing dengan Peanuts, ini Snoopy. Jadi komik Snoopy ini yang komik collection editionnya ya. Lalu di sampingnya aku punya Wow Pussy ya, ini Pussycat. Ini Wow Pussy karya Peo. Aku nggak tahu bacanya Peo atau Pio. Aku baca Peo dari dulu. Peo ini komikus yang bikin Smurf. Aku suka banget dengan Smurf. Ini terbitan Aya Media ya, jadul banget. Di sampingnya lagi ini ada Snorkel ya, Snorkel sini berburu harta karun. Judulnya ada 2 kalau nggak salah, satu Snorkels terus dia berubah jadi Snorky. Tapi ini satu komik yang sama, ada animasinya juga dulu. Dan aku punya yang versi buku cerita bergambarnya, ini Snorkels yang kecil. Kalau ini komik ya, kalau ini kayak cerita bergambar gitu, ada ceritanya gitu, satu cerita. Aku suka banget dengan Snorkels ini.
Lanjut di sampingnya lagi ini ada Isabella. Ada yang tahu nggak sih dengan komik-komik ini? Ini berapa komik Eropa terkenal dulu ya di tahun 80 90-an. Isabella ini aku punya berapa judul. Ini Legend, harganya masih 3.000 ini. Aku suka banget dulu dengan Isabella ini. Lanjut ini Isabella juga, Isabella, dan ini ada Valhalla ya. Valhalla ini sebenarnya 1 sampai 6 atau 5 ya di Indonesia terbitnya, aku lupa. Tapi aku cuma punya berapa volume doang. Ini ada animasinya juga Valhalla ini. Aku suka banget dulu dengan Valhalla. Di sampingnya lagi ini ada, nah ini kecintaan aku ini, Billy the Cat ya, kucing sihir. Tapi sayang banget di Indonesia cuma terbit nomor 1 doang. Ini terbitan Ayam Media ya. Kayaknya nggak, Ayam Media sekarang udah nggak ada lagi. Aku suka banget dengan komik-komik Eropa. Paling suka banget ini Billy the Cat inilah. Aku berharap one day Billy the Cat bisa terbit lah di penerbit Indonesia yang terbaru ya. Karena cuma 1 volume yang terbit di Indonesia. Itu ada anime juga, Billy the Cat. Di sampingnya lagi ini ada Dukobu ya. Oh ya, Dukobu nggak sih? Rada susah keluar. Oh ini dulu. Ini ada Richie Rich ya, Richie Rich yang movie edition. Jadi yang movie dulu kan tahun 95 atau 9 berapa gitu, 91. Ada versi movie-nya dan keluar juga terbit versi komiknya ini. Aku suka banget dengan Richie Rich. Aku punya yang versi biasanya di ujung sana. Terus di sampingnya ini Dukobu ya. Dukobu, tukang nyontek, ini terbitan MNC ya. MNC. Dan ukurannya rada lebar. Kalau nggak salah dicetak ulang lagi oleh Alex ya, aku lupa. Ukurannya lebih kecil. Iya nggak sih? Atau aku kebalik, aku lupa. Kalau nggak salah dia dulu tuh Dukobu itu ada 2 versi. Satu yang besar, satu yang kecil. Tapi aku lupa penerbitnya siapa-siapa aja. Yang pasti ini terbitan MNC Dukobu. Ada live action ya Dukobu itu. Animasi ada nggak sih? Aku lupa. Terus ini ada Urwili. Aku nggak tahu bacanya gimana. Urwili. Willy, yo Willy, about this Willy. Ini komik legend juga, tapi aku lupa negara asalnya di mana. Tapi ini di negara asalnya lumayan hype ya, legend banget di negara asalnya. Willy, aku suka juga dengan Willy ini. Di sampingnya lagi, ini aku punya Monica yang special edition ya, yang Jurassic Park. Jadi Monica itu juga ada banyak spin-offnya ya. Salahnya satunya ini Jurassic Park. Next di sampingnya lagi, aduh melehoy ya. Di sini ada Kisah Paman Gober ya, Kisah Paman Gober atau Uncle Scrooge. Mungkin teman-teman pasti banyak ya yang dulu suka baca Paman Gober, Donald Bebek, Mickey Mouse. Nah ini salah satu komik edisi khususnya yang menceritakan tentang perjalanan hidup Paman Gober. Aku suka banget ini. Ada berapa volume tapi aku masih bolong-bolong punya ini. Legend banget. Terus selain Paman Gober, dia juga punya Kisah Hidup Donald Bebek. Ini aku punya nomor berapa ya? Nomor 2 ya. Kalau nggak salah dia 7. Edisi koleksi. Jadi dia ada yang edisi koleksi, ada edisi khusus. Next di sampingnya lagi ini ada Wrestle ya. Mungkin teman-teman asing nggak sih dengan Wrestle? Ini komik Amerika ya, Wrestle. Ini nomor 4. Wrestle ini karya dari Jess Smith ya. Jess Smith ini komikus yang bikin Bone. Ini ada komiknya Bone di sini. Jadi setelah dia terkenal dengan Bone, yang ngeluarin Wrestle. Tapi aku nggak punya komplit Wrestle, lompat-lompat. Jadi ini lebih tipis. Dan nggak terbit di Indonesia ya. Ini versi English ya. Penerbitnya aku lupa siapa. Di samping Wrestle, mana lagi ya? Ini ada komik kecintaan aku, ada Scooby-Doo ya. Ini aku punya Scooby-Doo. Ada berapa volume aku punya Scooby-Doo. Ini terbitan apa ya dulu ya? Tiga serangkai deh kalau nggak salah. Ya kan, 3 serangkai Scooby-Doo. Ada berapa volume juga ya Scooby-Doo. Ini aku beli waktu bocil dulu. Terus ada Looney Tunes juga. Ada Looney Tunes. Next ada Sabrina ya. Ini ada kecintaan aku, Sabrina the Teenage Witch ya. Mungkin teman-teman tahu nggak sih, tahun 90-an itu dulu sangat hype banget dulu live actionnya ya. Ininya apa sih, drama ya, apa sih sitkomnya dulu, Sabrina the Teenage Witch ini zaman-zaman Friends. Aku suka banget sama sitkomnya itu, kayak vibes-nya tuh sama dengan Friends. Aku penggemar Friends. Dan ini based on komik ya dulu Sabrina itu, dan ini komiknya.
Tapi komik originalnya sebenarnya stylenya seperti ini. Aku punya komik yang stylenya gini. Aku lebih suka yang stylenya seperti ini karena lebih apa ya, lebih tidak asing ya. Ini kan Sabrina ini dari Archie Comic ya gitu. Jadi mungkin teman-teman ada yang tahu nggak sih dengan Archie gitu. Archie itu dulu pernah ada live actionnya di Netflix, dan begitu juga dengan Sabrina. Sabrina ini juga ada live actionnya yang versi tahun 90-an dan ada yang versi tahun terbaru ini 2000 berapa ya, 2015 atau 2016 aku lupa, tapi itu lebih dark. Ini kecintaan aku banget Sabrina ini, lucu banget dan keren, fantasi abis ya. Lanjut di sampingnya apalagi ya, aku takutnya ada yang kelewatan gitu. Oh ini satu, ini juga rare banget ya, Kamui, The Legend of Kamui. Ini komik jadul karya dari Sanpei Shitaro Sensei. Aku punya yang versi face comic yang edisi tipis-tipis gitu. Kamu ini ada live actionnya dulu, yang siapa ya pemainnya ya? Live action itu yang main Death Note itu, aku lupa namanya. Dan aku suka banget dengan style dari kamu dan cerita kamu ini. Tapi sayang banget aku cuma punya nomor 1. Ada animenya juga, dan bisa nggak ya terbit di Indonesia kamu ini? Karena ceritanya bagus. Udah semua nggak sih yang di dalam itu? Udah ya. Di sampingnya lagi di sini ada Smurf ya. Siapa sih nggak tahu Smurf ya? Aku punya Smurf, ini karya Peo lagi. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan pengucapan nama ya. Aku nggak tahu gimana spellingnya. Peo. Ya, Smurf, aku punya ada berapa Smurf di sini. Ada movie-nya dulu, ada live action-nya, ada series-nya juga, animasinya. Aduh, ini pokoknya legend banget lah Smurf ini. Aku dulu tahun 90-an suka banget dengan Smurf. Ada main PS-nya juga dulu. Aku punya versi bind up-nya juga. Ini ada bind up. Bind up ini kayak cerita 3 in 1 gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen ngoleksi, apa ya, males ngumpulin satu-satu ya, beli yang bind up-nya aja. Kalau salah bind up-nya itu ada 10 komik atau berapa gitu ya. Smurf ini legend, aku suka banget. Di samping Smurf ini ada Steven Sturt. Maaf ya kalau dia nanti melewai. Steven Sturt ini rahasia Eglantine. Masih dari PO, Steven Sturt ini. Tapi aku cuma punya satu. Terus masih dari PO juga. Di sini ada Johan et Pierre Louis. Itu nggak sih bacanya? Aku nggak tahu cara bacanya gimana. Johan et Pierre Louis atau Pierre Louis gitu. Ini ada Johan et Pierre Louis, Sihir Maltrocu. Aku punya berapa volume. Dan ini ada, belum, nggak ada animasinya ya. Aku lupa ada atau tidak. Tapi ini satu universe ya sama Smurf. Jadi Smurf itu sebenarnya munculnya awalnya di Johan et Pierre Louis ini gitu. Akhirnya dia dapat series tersendiri untuk Smurf. Dan dulu Smurf ada movie-nya ya kan, yang suling-suling itu, dan si Johan Pierre Louis ini nampil di sana. Aku suka juga dengan Johan Pierre Louis ini. Di sampingnya lagi di sini ada Spyro e Fantasio ya, Spyro e Fantasio. Tapi aku cuma punya berapa volume doang. Ini salah satunya Tahanan Buddha. Dan mungkin teman-teman gak asing ya, ini ada Marsupilami Huba Huba Bibi Bibi. Ini karya dari Frank Quinn dan Greg gitu. Dan si Marsupilami itu awalnya dari komik ini, dari petualangan Spyro and Fantasio. Lalu dia akhirnya ada komik tersendiri, sama kayak Smurf tadi ya. Smurf itu munculnya awalnya di Johan et Pierre Louis. Begitu juga dengan begitu juga dengan Marsupilami. Dia dari Spyro Fantasio ini. Spyro Fantasio ada live actionnya juga, nggak salah, ada animasinya juga. Dan di sini ada Marsupilami ya. Nah, ini dia akhirnya punya komik tersendiri. Ini ada berapa? Ada 12 volume ya. Aku cuma punya nomor 1 ini doang. Ada animasinya, dulu pernah tayang di tahun 2000-an. Ikonik banget dulu, aku TSD suka banget dulu nonton Marsupilami, legend banget ya. Huba-huba gitu ya. Di sampingnya lagi kita lanjut, ada Lucky Luck ya. Lucky Luck ini juga sama-sama legend ya, komik Eropa yang legend. Ini Lucky Luck. Ada berapa volume, ada animasinya, pernah tayang juga animasinya dulu di tahun 2000-an waktu kelas 3 SD atau berapa gitu di dunia fantasi. Yang apa ya, sampai bayangannya pun kalah cepet gitu untuk tembak-tembakan kan. Legend banget Lucky Luck ini. Ada live actionnya juga nggak salah Lucky Luck ya.
Terus ada Cubitus ya, ada Cubitus, berapa volume? Dulu pernah terbit di Ayam Media ya, nggak salah penerbit awalnya, aku lupa. Judulnya Dober Dober kalau nggak salah, aku awal baca dulu dan akhirnya terbit versi Alex Medianya. Ini kecintaan aku banget Cubitus ini. Dan pernah menjadi brand pakaian terkenal ya waktu tahun 90-an akhir, brand pakaian terkenal anak-anak gitu. Dari dulu aku sering banget kayak artis cilik kayak Joshua gitu pakai kaos yang mereknya Cubitus. Jadi kalau misalnya ada anak-anak kecil yang pakai kaos Cubitus di tahun itu, fix anak orang kaya gitu. Kita lanjut ke sampingnya lagi. Di sini ada Alone. Nah ini Alone, ada Alone. Ini karya dari Gazzotti Fellman ya. 1-5 deh kalau nggak salah, tapi aku bolong-bolong. Dulu aku baca di rental. Aku suka dengan Alone itu. Next ada Yakari ya, ada Yakari gitu. Ada berapa volume ini? Ada animasinya dulu. Aku suka banget dengan Yakari ini. Dulu awal-awal terbit oleh Ayam Media atau penerbit siapa gitu aku lupa. Lalu diterbitkan oleh Alex Media lagi. Dan ini ada apa ya? Ada movie terbarunya kemarin tahun 2021 ini. 2021 atau 2020 tapi aku belum nonton. Jadi ini legend banget, aku suka banget dengan Yakari ini ya. Dia bisa ngomong sama binatang-binatang gitu dan gambarnya ciamik banget ya. Terus ada Om Pampah Bind Up. Nah, Om Pampah Bind Up ini karya dari Rene Goscinny dan Albert Uderzo. Ini yang Bind Up ya. Jadi dulu Om Pampah ini pernah terbit satuannya. Satu-satu ada 6 volume atau 7 volume gitu aku lupa, dan berikutnya terbit yang versi bind up, jadi kayak semua ceritanya digodok jadi satu. Dan ini komikus yang bikin Asterix and Obelix yang mungkin teman-teman tahu, tapi aku nggak punya komiknya. Ini Om Pampah. Kita lanjut. Oh ada yang jatuh kayak. Di sampingnya ini ada Rose ya. Rose ini karya dari Jeff Smith dan Charles Vess. Rose ini adalah prequel sebelum Bone ya. Di sampingnya ada Bone 1-9 tamat, ada cerita spesialnya juga. Ini aduh ini komik mahal ya dulu ya. Mahal banget, aku suka banget ini. Sampai nabung beli ini, nabungnya berbulan-bulan untuk bisa beli satu volume. Ini Bone karya Jeff Smith yang bikin apa sih judul komik dia tadi yang tipis aku lupa. Ini karya dia yang terkenal dan bakalan katanya dengar-dengar tahun depan bakalan dirilis ya. Serialnya aku nggak tahu apakah berbentuk animasi atau movie atau seperti apa, tapi ini bagus banget, aku suka banget dengan Bone ini ya gitulah. Semoga, dan dengar-dengar Jeff Smith lagi ngerjain komik baru, aku lupa judulnya. Semoga semakin dinotis ya komikus ini, karena aku suka banget Jeff Smith dari zaman SMP dulu, SMP atau SMA gitu ya. Kita lanjut ke sampingnya dulu deh ya. Di sampingnya ini ada Usagi Yojimbo 1-4. Ini belum tamat ya sebenarnya. Sebenarnya Usagi Yojimbo ini kalau nggak salah aku ada banyak volumenya, tapi dia cuma terbit 4 volume ya di Indonesia. Ini yang terbitin Gramedia dan ini graphic novel. Aku sampai sekarang masih bingung ya cara membedakan graphic novel sama buku komik biasa gitu. Jadi aku ya udahlah ya gitu. Aku suka banget dengan Usagi Yojimbo ini. Ini ada animasi nggak? Aku lupa. Kalau salah Usagi Yojimbo ini dulu pernah jadi guest star ya di di Kura-Kura Ninja. Aku kalau nggak salah pernah lihat dia. Tapi nanti aku kapan-kapan mau pengen coba nonton ulang lagi yang Kura-Kura Ninja versi time traveling itu ya. Lanjut di atasnya ini aku punya Anpan Man. Kayaknya tadi yang jatuh itu Anpan Man juga. Anpan Man dan Balloon Man. Jadi mungkin teman-teman pencinta Jepangan nggak asing ya dengan Anpan Man ini. Adalah salah satu karakter legend ya di anak-anak Jepang gitu tahun 70-an deh kalau nggak salah, 70 80-an gitu ya, atau 60-an. Nah, itu awalnya dari komik bergambar seperti ini ya. Ada berapa volume dan diterbitin resmi oleh Grasindo dulu. Ceritanya tuh memang untuk anak-anak banget ya gitu. Jadi satu cerita dan aku suka banget dulu baca ini Anpan Man. Dan ada animasinya ya gitu. Banyak komikus-komikus yang namanya sekarang terkenal dulunya suka Anpan Man gitu. Kita lanjut ke samping, jadi aku geser dulu ya. Geser dulu sedikit. Mohon maaf kalau misalnya bergoyang-goyang sampai sono. Aku coba lihat dulu deh apa yang jatuh tadi. Oh ya, yang jatuh dari Anpan Man juga. Ada berapa volume yang terbit di Indonesia, tapi aku cuma punya sedikit berapa judul ya.
Sampingnya lagi ada Dukobu lagi. Nah, ini dia yang aku bilang tadi. Nah, Dukobu yang cetak ulang itu terbitan BIP ya. Jadi yang ukuran lebar itu terbitan MNC, lalu cetak ulang oleh BIP, jadi ukurannya lebih kecil. Aku suka banget dengan Dukobu ini. Di sampingnya lagi ada petualangan Tintin. Ini kecintaan aku banget, Tintin. Legend ya, siapa sih yang nggak tahu Tintin ya. Dulu pernah tayang juga di Indonesia, animasinya ya. Dan ini karya dari Herge. Bacanya Herge ya, aku baca Herge dari dulu. Dan di sini aku punya yang versi sketchnya juga deh kalau nggak salah. Ada live actionnya juga ya. Terus ada novel grafis dari Twilight, tapi cuma terbit cuma nomor satunya doang ini. Karya Stephenie Meyer ya, yang based on movie terkenal itu ya, Twilight. Ada novelnya juga. Terus ada The Death of Superman. Kayaknya ini the one and only komik hero-heroan yang aku punya ya. Superman ini DC punya ya, terbitan PMK. Jadi dulu itu sebenarnya komik-komik Marvel dan DC itu tahun 70-an, sekitaran 70-an 80-an gitu udah warawiri ya di Indonesia ya oleh penerbit lain gitu. Tapi yang aku pertama kali beli itu dan baca itu dari terbitan PMK ini ya. Dan itu satu-satunya yang aku punya. Aku suka juga ada sebenarnya dengan DC dan Marvel gitu. Siapa sih yang nggak tahu ini ya, Superman. Terus di sampingnya lagi di sini ada Hello Jadu. Ini 1 sampai, aku cuma punya nomor 1 sama 3. Karya dari Levin. Ini Levin ini manhwa ya, komik Korea dan ikonik banget. Ada animasinya juga dan pernah tayang dulu di RTV ya. Aku suka banget dengan Hello Jadu ini, lucu. Di sampingnya lagi ada Kuro Manggul Peti Mati 1 sampai 2. Kalau nggak salah belum tamat ya. Di Indonesia udah sampai 4 atau berapa gitu. Ini lebih besar ukurannya. Kalau nggak salah ini based on games atau AP ya. Cuma 1 sampai 2 doang. Next di sampingnya lagi ini ada komik ikonik banget ya. Ada Crayon Shinchan ya, siapa sih yang nggak tahu ya. Crayon Shinchan, karya dari Yoshito Usui Sensei. Aku geser dulu ya biar lebih enak ngelihatnya. Ini karya dari Usui Sensei 1 sampai 50 belum tamat, lalu ada lanjutannya New Crayon Shinchan 1 sampai 3. Di Indonesia masih lanjut kalau nggak salah, udah volume berapa gitu aku lupa. Tapi di nomor 50 kalau nggak salah si Sensei ini meninggal dunia gitu, sedih banget ya gitu. Jadi dia mengalami kecelakaan gitu. Kecelakaan di bukit atau di gunung mana gitu. Akhirnya di New Crayon Shinchan ini karya ini dilanjutkan oleh tim-timnya gitu ya, Yoshito Usui dan Uwai Studio, sama kayak Fujiko Fujio ya. Jadi ketika Sensei meninggal dilanjutin oleh studio dia ya, tim dia. Ya, ini ikonik banget dan kontroversi banget dulu di tahun 90-an akhir gitu. Tapi aku suka banget. Aku udah ngikutin Crayon Shinchan dulu awal-awal terbit oleh PT Indoors to Pacific, tapi itu kontroversi juga dulu ya gitu. Banyak yang bilang, berapa orang bilang oh komik-komik selanjutnya itu bajakan tuh gitu. Ada juga, tapi setahu aku di komik-komik awal dia itu resmi gitu. Tapi nggak tahu juga ya. Terus di atasnya ini aku punya movie-nya Shinchan. Jadi movie Shinchan juga terbit komiknya ada beberapa. Ada Pengantin dari Masa Depan. Ada 3 komik yang aku punya. Ya gitu. Semoga Shinchan tetap lancar jaya ya. Karena itu komik yang masih ongoing ya. Dari aku bocil. Kita lanjut ke sampingnya. Di sini ada dari atas ini dulu yang nggak kelihatan ya. Di sini ada Archie Comics ya. Nah ini Archie Comics ini komik yang legend banget. Ini dari atas dulu ya. Ini ada Archie Andrews. Ini komik legend dari Amerika sana. Ini ikonik banget di Amerika sana. Dan sudah ada dari tahun 1940 kalau nggak salah aku. Ada animasinya juga. Ada live actionnya. Ada live action movie-nya. Dan yang terbaru live action di Netflix ya. Yang Riverdale. Nah itu based on komik dari Archie Andrews ini. Dulu pernah terbit versi Alex Media di tahun 90-an. Tapi cuma sampai 3 volume. Lalu ada dayang-dayangnya ya, si Betty Veronica juga terbit komiknya. Ini spin-off dari Archie.
Ada 1 sampai 3 juga versi Indonesianya. Ini aku punya yang versi Amerikanya juga ya. Archie Digest First Issue, Betty Veronica. Nah dulu pernah terbit juga dari PMK ya, penerbit PMK yang bikin Superman, yang nerbitin komik DC dan Marvel juga ya. Nah ini versi 9.500 dulu. Terus ya itulah, ini ikonik banget lah Archie Comics ini. Aku punya yang versi tebelnya gitu ya. Jadi kayak The Best of Archie Comics ya. Jadi Sabrina itu keluarnya itu dari Archie Comics. Jadi Archie Comics itu kayak majalahnya gitu ya, kayak Shonen Jump ya gitu. Tapi ada komik-komik dia yang terkenal seperti Archie, Betty Veronica, Jughead gitu, dan Sabrina the Teenage Witch tadi. Aku suka banget. Lalu di sini aku punya Dennis the Menace, ini 1-4, belum tamat, ada banyak ya komiknya, ini legend juga dan ikonik sekali ya, ini karya dari DC Thompson. Jadi dulu mungkin teman-teman gak asing, Dennis the Menace itu ada 2 versi, satu yang versi Amerika dan versi Eropa, dan itu mereka tidak mereka tuh sama-sama terbit di tahun yang sama, tapi mereka tidak tahu kalau komik mereka tuh ceritanya rada-rada mirip gitu. Jadi tentang seorang anak nakal dan anjingnya. Jadi versi Amerika anak nakalnya rambutnya itu lebih kuning gitu lah ya gitu. Kalau yang versi Eropanya itu dia lebih hitam gitu rambutnya, dan anjingnya pun lebih ganas gitu ya. Siapa ya, aku lupa namanya. Dan akhirnya itu di Eropa ini Dennis the Menace ini dikasih nama juga Beno atau Bino gitu ya. Nanti kapan-kapan kita bahas ya, karena aku suka banget dengan Dennis the Menace ini. Ada animasinya juga dan legend banget lah dulu ya. Kita lanjut ke sampingnya, di atas nggak kelihatan ya. Ini ada Charlie Brown ya, karya dari Charles M. Schulz. Ini Snoopy ya, Snoopy, legend banget. Dulu aku punya berapa ini, ada yang Lay Down Snoopy, Slide Charlie Brown Slide. Aku geser dulu ke samping deh ya. Terus ada, nah ini Dennis the Menace yang versi Amerika, jadi aku liatin dulu ya. Jadi ini yang versi Amerika, Dennis the Menace, dan ini Dennis the Menace yang versi Amerika. Ini Amerika, ini Eropa, mohon maaf. Jadi yang Amerika ini karya dari Hank Ketchum, sedangkan yang Dennis the Menace Eropa itu karya dari DC Thompson ya. Nanti kapan-kapan kita bahas ya, karena seru banget ini. Penuh kebetulan banget gitu. Dan mirip, ceritanya rada-rada mirip gitu. Konsep dari cerita. Di atas ini ada Garfield Who's Talking, ini karya Jim Davis. Cuma punya berapa volume. Ya aku suka banget Garfield ya, legend banget ya, ikonik banget. Ada live actionnya, ada animasinya dulu gitu. Dan aku punya yang versi cerita bergambarnya juga, jadi cergamnya gitu. Ini. Next di sini ada Scott Pilgrim ya, ini karya dari Brian Lee O'Malley. Mungkin teman-teman juga sudah tidak asing. Ini ada movie-nya. Dulu aku suka banget dengan Scott Pilgrim ini, terutama komiknya. Tapi sayang aku cuma punya nomor 4 doang. Legend sih ini. Tapi nggak terbit di Indonesia ya, itu versi English. Terus di sana ada spin-off dari Monica, ada Chico Bento ya, 1-6. Kalau nggak salah aku tamatnya sampai nomor 10 atau berapa gitu. Chico Bento ini. Jadi Monica itu ada banyak spin-off-nya. Di situ ada Jimmy Lima, nanti aku liatin juga. Kita lanjut ke sampingnya lagi. Di sini ada Barefoot Gin ya, karya dari Keiji Nakazawa Sensei, 1-10 tamat. Ini aduh, ini ikonik banget ya. Ini sedih banget. Menyayat hati ya Barefoot Gin ini. Dulu pernah terbit versi satu-satuannya tahun 80 atau berapa gitu, aku lupa. Versi kecil-kecilannya gitu. Akhirnya terbit lagi versi oleh penerbit Gramedia, dan ini ada movie-nya dulu. Dan ikonik banget lah ini Barefoot Gin, berdasar kisah nyata waktu bom Hiroshima Nagasaki itu diledakkan gitu. Dan ini based on true story dari si sensei-nya itu sendiri waktu dia kecil ya. Barefoot Gin ini ikonik, pokoknya teman-teman wajib baca ini. Terus di sampingnya lagi ada series bucin aku ya waktu aku bocil, Kimagure Orange Road 1-18 tamat. Ini karya Sensei Izumi Matsumoto Sensei. Ini ada yang tahu nggak sih? Ini juga rada underrated. Aku suka banget ya dengan Orange Road ini, ada animasinya juga. Dan senseinya berapa tahun yang lalu ya? Kalau nggak salah 3 tahun yang lalu juga sudah meninggal dunia juga ya. Sedih banget gitu. Aku suka banget dah dengan Kimagure Orange, terutama animenya ya. Anime itu 90-an banget stylenya, 80-an 90-an. Jadi kayak warnanya itu lebih bold dan indah banget scene-scene yang disajikan ya. Kita geser ke samping ya.
Kita lanjut di samping. Di samping ini ada Jimmy 5 ya, 1 sampai 10, 11, 12 ya, tamat. Aku nggak tahu di Brazil udah sampai mana gitu. Tapi yang di Indonesia cuma sampai 12 doang. Ini Jimmy 5, spin-off-nya dari Monica and Gang tadi ya. Monica dan kawan-kawan. Dan apa ya, Jimmy 5 ini musuh ya. Musuh rival abadi dari si Monica ya gitu. Aku suka banget lah sama si bocil-bocil ini. Ada Jimmy 5, si The Gill. Siapa sih setelah yang Obi makan itu? Ini ada Monica. Nah, jadi Monica ya karena di sana tadi udah nggak cukup ya ke atas, jadi aku sambung ke samping. Terbit sampai 141, tapi kalau nggak salah di Indonesia 143 atau 44 ya terakhirnya. Aku lupa. Di bawahnya ini ada Richie Rich ya. Aku males keluarin, nanti ribet. Jadi nanti kalau bisa aku liatin, aku tempelin gambarnya di samping ya. Di sini ada Richie Rich 1 sampai 10 deh kalau nggak salah tamatnya ya. Tapi aku cuma punya berapa volume. Ini ada animasinya juga, ada live actionnya dulu terkenal banget. Richie Rich pernah terbit dulu awal-awal oleh penerbit Cypress ya di Indonesia, versi tipisnya, lalu diterbitkan sekarang oleh Gramedia. Dan apa ya, legend banget lah ya Richie Rich ini. Ini jebolan dari Harvey Comic ya. Di bawahnya masih saudaraan sama Richie Rich. Ini ada Casper, satu alumni dari Harvey Comic. 1 sampai 10 Casper dan Wendy. 1 sampai 11 tamat, ada yang edisi khususnya juga. Ini juga kecintaan lah. Siapa sih yang nggak tahu Casper ya, dulu tahun 90-an, ikonik banget. Pernah tayang animasinya berapa kali dan ada live actionnya juga. Casper. Jadi pernah terbit resmi dulu ya di Indonesia Casper itu. Kita geser lagi ke sampingnya. Di sampingnya ini ada beberapa komik yang ukurannya memanjang gitu. Kita mulai dulu dari sini ya. Aku liatin sini ada Caramel, ini Sekuda Jail, karya dari Patrice Marsaudon. Jadi ukurannya lebar gitu ya, gitu. Kayak nota apa gitu. Dan berwarna. Aku suka banget nih Caramel. Terus ada Bill and Bull. Nah, Bill and Bull yang versi Gramedia majalah ya gitu. Jadi versinya panjang dan ini hitam putih. Kalau nggak salah Bull and Bill ini juga ada terbitan berwarnanya ya, yang aku nggak tahu penerbitnya, lupa penerbitnya siapa. Judul aslinya ini kalau nggak salah Bule Bill, dan di Amerika sana, di luar negeri dikasih nama Bull and Buddy deh kalau nggak salah, atau Bill and Buddy, aku lupa ya. Gitu. Ada animasinya, aku suka banget dulu dengan Bull and Bill. Ini ada Bull and Bill juga. Terus di sini ada Cedric ya. Cedric ini versi yang hitam putihnya juga, terbitan MNC, jadi memanjang juga. Ada yang versi berwarnanya juga, yang versi lebar ya. Tapi aku cuma punya yang ini doang. Terus ada Gaston ini Gaston ya, baca Gaston atau Gaston sih. Ini Gaston by komikusnya siapa ya? Gak ada dibilang ya. Ini ada live actionnya juga Gaston ini. Terus ada Pino Pony, ini satu komikus ya dengan si Gaston tadi. Terus ada Spiro. Nah, jadi Little Spiro ya, Le Petit Spiro. Aku nggak tahu cara baca gimana. Ini versi hitam putih. Dulu pernah terbit berwarnanya juga, versi penerbit BIP. Jadi memanjang gini. Tapi ini versi Spiro yang dia kecil ya. Aku juga punya yang berwarna ini kalau nggak salah. Tapi cuma satu volume doang. Nah, ini yang versi berwarna ya. Kelihatan nggak sih? Nah, ini berwarna. Terbitan BIP ya gitu. Ini ikonik banget lah, ada animasi ya juga dulu kalau nggak salah. Terus ada Nancy and Slugo ya. Aku cuma punya 2 volume doang. Ini aku suka banget dulu dengan Nancy and Slugo ini. Slago atau Slugo ya, Nancy and Slugo karya Ernie Bushmiller. Ikonik banget dulu nih. Dan di negara asalnya juga ikonik ya ini, Nancy and Slugo. Satu lagi ini yang nggak kalah ikoniknya adalah Mufalda ya. Diterbitkan oleh BIP. Jadi kayak BIP ini dulu sering nerbitin komik-komik yang memang ikonik banget ya. Pokoknya maksudnya dia nggak mainstream lah gitu ya. Komik-komik judul yang nggak mainstream diterbitkan oleh BIP, KPG maksud aku. KPG dan BIP juga. Nih, Mufalda ini juga terkenal banget dulu di negara asalnya. Aku punya berapa volume? Kalau nggak salah dia sampai 10 atau berapa gitu di Indonesia ya. Aku turunin dulu deh ini biar enak. Kita habisin dulu yang di atasnya. Di atasnya lagi ini aku punya Aqua and Night volume 1. Ini karya dari Yukito Kishiro Sensei.
Mungkin teman-teman nggak asing ya, ini sensei yang bikin Alita The Battle of Angel. Jadi sebelum dia terkenal dengan Alita yang ada live actionnya, itu ada animasinya juga. Dia dulu nerbitin komik yang judulnya Aqua Knight, tapi aku cuma punya satu. Kalau nggak salah dia ada 3 volumes ya gitu. Aku berharap Alita bisa terbit di Indonesia karena itu bagus banget. Aku suka banget dengan Alita. Aduh, please, 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 Alita The Battle of Angel. Aku dulu berharap ya waktu Alita terbit tayang live actionnya di bioskop, komiknya juga bakalan terbit Indonesia. Ternyata enggak ya, sedih banget gitu. Harapan, tinggal harapan. Lanjut di bawahnya ada Tobe Isami, ini 1 sampai 10, ini tamat. Ada live actionnya dulu, ini terbitan dari Gramedia Top ya, Gramedia majalah. Ini underrated juga ya. Nggak banyak orang yang bicarain Tobe Isami. Aku suka dulu dengan Tobe Isami ini waktu bocil. Lanjut di sampingnya ada Full Metal Panic ya. Full Metal Panic ini ikonik banget, 1 sampai 9 tamat. Karya dari Gato Shoji Sensei yang bikin story. Kalau artnya itu Tateo Retsu Sensei. Ini ada live actionnya, ada movie-nya, ada animenya juga. Dan ini kalau nggak salah based on light novel ya gitu. Dan Full Metal Panic ini banyak ya sequel-sequelnya, ada sequel-sequelnya yang lain. Dan anime-anime juga ada adaptasi dari sequel-sequelnya itu ada juga ya gitu. Tapi di Indonesia cuma terbit yang versi pertamanya saja. Di sampingnya lagi ada Natsuki Crisis ya, salah satu komik yang underrated juga, Natsuki Crisis. Karya dari MNC, terbitan dari MNC, karya dari siapa sih, sensei nggak ada ditampilin ya. Ini based on games kalau nggak salah. Ada OVA-nya dulu. Aku suka banget dengan cover-cover dari Natsuki Crisis ini. Di sampingnya lagi di sini ada karya yang aku suka banget, ini Hanyut ya, karya dari Yoshihiro Tatsumi Sensei. Ada animasinya juga kalau nggak salah dulu. Ini penerbit Nalar ya. 1 sampai 4 tamat. Kita lanjut ke atasnya dulu deh. Di sini ada Kampung Boy ya. Ini ada serial Kampung Boy, komik dari Malaysia. Aku dari buka dari samping ini. Tebel ya, dan aku suka banget dengan Kampung Boy ini. Dulu ada animasinya juga dulu di Astro TV kalau nggak salah aku nonton. Pokoknya ini menyenangkan lah, Kampung Boy ini ngingetin aku sama masa-masa waktu bocil gitu. Karena anak kampung ya gitu, saya anak berasal dari desa gitu. Dan masih tinggal di desa sampai sekarang. Terus ada Town Boy, masih dari serial tadi ya. Ini juga bagus. Town Boy ini ada animasi ya nggak sih? Aku lupa. Di sampingnya ini ada beberapa komik karya dari Osamu Tezuka ya. Mungkin teman-teman gak asing, Osamu Tezuka adalah bapaknya komik ya. Style komik manga itu ya yang nyiptain ini Osamu Tezuka ini gitu. Dan mereka ngasih gelar kayak istilahnya dewa komik ya gitu di Jepang sana. Di sini ada Adolf ya, 1 sampai 5. Ini kecintaan aku juga, Adolf. Ada animasinya juga kalau nggak salah Adolf ini. Lalu ada Buddha ya, 1 sampai 8. Ini penerbit KPG semua nih ya. Aku cinta banget dengan karya-karya Osamu Tezuka. Buddha ini juga ada movie-nya kalau nggak salah. Kita geser ke samping dulu lah biar enak. Lalu di sampingnya lagi ini adalah salah satu karya Osamu Tezuka yang paling meledak ya. Ini adalah Astro Boy. Siapa sih yang nggak tahu Astro Boy ya, si bocah Astro ini ya. Dan ini ada animasinya dulu, udah di remake berapa kali, pernah tayang di Trans TV, di Antv juga dulu ya. Waktu tahun 90 pernah tayang juga nggak salah aku. Ini terbitan Gramedia majalah deh kalau nggak salah. Dan ini langka banget ya, udah langka parah gitu. Aku ngoleksinya udah telat, udah tahun 90-an akhir baru mulai ngoleksi gitu. Dan susah banget nyarinya. Dan ini aja masih belum komplit. Ya aku berharap Astro Boy ini bisa cetak ulang ya di Indonesia gitu, karena ini ceritanya belum tamat ya. Kalau nggak salah tamatnya di volume berapa gitu, tapi di Indonesia cuma sampai 18. Aduh, cinta banget aja dia. Aku perlu banget ya berharap banget gitu karya-karya Osamu Tezuka yang lain bisa terbit, karena banyak banget kan karya-karya dia itu yang terkenal dan fenomenal, tapi yang cuma terbit Indonesia cuma segini, cuma Adolf, Buddha, dan Astro Boy gitu. Sedangkan karya-karya lain kayak Simba, apalagi ya, banyak lah pokoknya gitu, aku lupa judul-judulnya, itu nggak terbit. Jadi karya-karya ikonik ini perlu banget ya terbit Indonesia. Kita geser lagi ke samping, di sini deh. Oke. Di sampingnya ini aku punya
Oh dari atas dulu, dari bawah lah, nggak apa. Di sini ada Super Sen Phoenix Super Bikuliman ya. Ini penerbit dari Gramedia Majalah. Sensei yang bikin nggak tahu nih siapa. Yoshihiko Ochi dan Hidenori Anai ya. 1 sampai 5 belum tamat. Tamat itu sebenarnya di volume 6 tapi gitu nggak tahu ya. Jadi gantung. Dan Senphonix ini ada animasinya. Kalau nggak salah ini based on apa ya? Aku lupa. Snack atau makanan apa gitu ya Bikuliman ini awalnya. Nanti deh kapan-kapan, aku lupa karena baca informasinya dulu udah lama banget ya. Senphonix ini ikonik banget, aku suka banget dulu dan underrated sekali ya. Kita lanjut, di sampingnya ini ada guru ahli roh Nube ya, ada Jigoku Sensei Nube 1 sampai 31 tamat. Aduh, ini ikonik juga, pernah ada anime ya dulu, pernah tayang di Trans TV atau TV7 aku lupa. Jigoku Sensei Nube. Aduh, kecintaan aku banget lah ini. Ini komik pertama yang aku punya dan hilang gitu. Komik pertama yang aku punya dan hilang gitu. Maksudnya waktu tahun 9 berapa ya? Terbitnya tahun 99 dulu. Jadi aku beli komik dan dipinjam teman dan hilang. Kesel banget gitu. Jigoku Nube. Komik pertama yang hilang lah, itulah. Itu kata-kata yang tepat gitu. Ada animasinya, ada live actionnya juga, ada light novelnya ya kalau nggak salah terbit dulu. Dan volume-volume awal itu susah banget dicari. Dan nomor 9 itu volume gaib ya. Nanti kapan-kapan kita bahas kenapa disebut volume gaib. Lanjut, di atasnya ini ada Digimon ya. Di sini aduh aku bucin Digimon banget. Pokemon Digimon, tapi aku lebih bucin Digimon. Di sini ada Digimon Zero to Adventure 1 sampai 2 doang, tamat. Ini yang versi hitam putih ya gitu. Kiyoshi Hongo ya, original kreatornya. Ini yang Zero to, ada animasinya pasti ya. Tahu dulu tayang di Indosiar. Anak Indosiar banget guys. Aku suka banget dulu acara CR Indosiar karena banyak kartun keren-keren, anime keren-keren. Terus ada Digimon Zero 2, ini yang versi Zero 3 maksud aku, Digimon Tamers ya. Tapi aku yang versi bahasa Inggris punyanya. Hitam putih juga. Jadi semua Digimon itu ada komik hitam putihnya. Ini 4 volume, tapi aku ada miss 1 volume. Nanti kawan-kawan pengen cari yang versi Alex ya, Alex atau MNC gitu. Next, di sampingnya masih Digimon. Nah, ini Digimon Tamers yang versi animation booknya. Jadi anime versi animenya ya yang berwarna, sama kayak Sailor Moon dan Magical Doremi tadi. 1 sampai 8 tamat. Takato. Takato. Ini versi zaman-zaman Digimon udah pakai Carslace itu ya. Carslace. Terus aku juga punya yang versi cergamnya ya, Digimon Cergam. Jadi kayak lebih panjang gitu, terbitan PT Gramedia Pustaka Utama. Ada beberapa volume. Ini lebih cocok dibaca yang anak-anak yang baru-baru belajar baca, nih bagus nih. Dan aku beli dulu. Harganya tuh 9.000. Suka banget dulu apa-apa mesti Digimon ya. Dan Digimon yang versi hitam putih dulu, yang versi petualangan ini. Nah, yang hitam putih awal-awal dia lebih tipis ya, kayak majalah komik gitu. Aduh, ini aku susah banget nyarinya sekarang ini. Berharap banget bisa ada versi tebalnya dulu, tapi malah yang tipis ini yang muncul. Harganya murah, 3.000 deh kalau nggak salah ya kan. 3.000 aku beli dulu. Tapi aku cuma punya 1 volume ini. Garudamon. Terus lanjut, di sini ada versi Digimon Adventure yang 127 karakter ya. Jadi dulu itu tahun 90-an akhir dan 2000-an. Komik-komik terkenal itu biasanya banyak banget ya versi komiknya gitu. Versi komiknya apakah itu artbooknya, jadi keluar semua itu. Kayak Sailor Moon itu ada artbooknya, Magic Knight Rare ada artbooknya, dan anime-anime pun dibikin komiknya gitu kan. Keren ya gitu. Hype banget nih gitu. Dan yang beli banyak gitu ya, yang suka banyak gitu. Jadi dulu tahun 99-an 2000-an itu inilah ikon dari apa ya, anak-anak pada tahun itu, Digimon. Ini aku punya yang 120 karakter, tapi ada dua volume ya kalau nggak salah. Ada yang versi memorialnya juga ya. Tapi susah banget nyarinya sekarang. Terus di bawah ini aku punya Digimon yang berwarna, Digimon Adventure yang pertama versi berwarna. Ini Leomon. Aku dulu suka banget tuh niru-niru dubbingnya ya, dubber ya. Di sampingnya kalau nggak salah itu sampai 14 aku punya semuanya deh. Ada volume-volume awal aku nggak punya. Terus ada Digimon Zero 2, ini 1 sampai
berapa ya, aku lupa, itu nggak ada nomornya, spendnya di nomor. Ini aduh nabung banget ya ini. Pokoknya aku kalau misalnya udah nabung tuh ya untuk bisa beli komik, untuk bisa beli komik Digimon ini nabungnya harus lebih banyak lagi gitu, karena harganya mahal, 17 ribuan kalau nggak salah dulu. Jadi ini untuk bisa mendapatkan satu volume ini aku harus mengorbankan berapa judul gitu. Dulu demi bisa beli komik itu nabung mati-matian banget ya ini. Dan buat teman-teman yang belum tahu ya, jadi Digimon 1 dan Digimon 2 itu ceritanya masih nyambung. Jadi sequelnya lah ya Digimon F yang nomor 2 itu. Tapi ya ketika udah Digimon 3, Digimon Tamers itu dia udah nggak nyambung lagi ceritanya. Jadi udah beda-beda lah ya gitu. Masuk juga Frontier, Saver gitu. Tapi di Digimon Frontier itu dengar-dengar katanya sebenarnya Frontier itu adalah cerita awal dari terbentuknya Digimon gitu. Jadi kayak apa ya, ini nanti kapan-kapan kita bahas ya, susah aku jelaskan. Pokoknya itu seru lah di, dunia Digimon ini. Terakhir kalau nggak salah Digimon Appmon ya, terakhir ya Digimon Appmon. Tapi aku rada kurang klik sih yang terbaru ini, dan ada remake-nya juga, reboot ya, versi Digimon Zero ini, Zero One yang pertama. Tapi aku belum nonton sampai tamat. Kita geser ke sampingnya lah ya biar enak lagi. Di sampingnya lagi ini aku punya Twilight Zone ya. Twilight Zone ini juga ikonik banget dulu. Cerita-cerita horor gitu. Aku suka dengan Twilight Zone ini. Terus ada Kafka The Metamorphosis Variety Artworks. Ini dari judul karya sastra terkenal ya, The Metamorphosis Kafka ini. Ada versi komiknya. Terus di sampingnya ini ada sekumpulan berapa majalah-majalah komik yang aku punya. Mulai dari yang bawah dulu ya. Tadi aku letak di bawah. Ini ada berapa majalah komik. Jadi di sini aku punya ada Shonen Max. Shonen Max, tapi cuma berapa volume doang. Kalau Shonen Max ini komik-komik yang diterbitin oleh Kodansha ya kalau nggak salah ya. Kodansha, ya nggak sih? Aku lupa ya, Kodansha ya. Lalu ada Shonen Star. Nah, Shonen Star ini dulu yang pernah terbit di Indonesia. Ini komik-komik terbit Shogakukan. Lalu ada Hanalala. Hanalala ini komik-komik yang penerbitnya aku lupa apa ya, Hakusensha atau apa gitu. Hanalala ini based on Lala ya, majalah komik. Jadi ini majalah komik itu semacam apa ya, kumpulan komik-komik gitu. Jadi komik-komik yang lagi in di sana digodok jadi satu, dikumpulin jadi satu. Jadi ada berapa judul komik di dalam satu komik ini ya. Aduh ribet ya. Gitu. Buat teman-teman apa pasti tahu lah ya ini. Terus ada Nakayoshi Grass gitu. Terus di sini aku punya Cherry juga, Taste Like a Cherry gitu. Jadi kalau Hanalala, Nakayoshi dan Cherry itu shoujo ya. Kalau Shonen Max dan Shonen Star itu shonen ya gitu. Terus ada Chem ya. Kalau Chem ini komik majalah komik manhwa ya, komik Korea. Dan sayang banget ya nggak ada Shonen Jump gitu. Aku dulu berharap banget waktu zaman-zaman era kejayaan majalah komik gitu. Aku berharap Shonen Jump bisa terbit juga di Indonesia, tapi nggak tahu ya, mungkin susah atau gimana perizinannya gitu. Di sampingnya aku punya di sini ada The Raid ya. Jadi ini comic edition The Raid ini. Ada movie-nya dulu terkenal banget ya. Ini dari adapted by R. Amdani, artnya by John G. Reinhardt ya. Bagus banget The Raid ini, yang komiknya ya. Terus ini dari komikus terkenal kita ya. Ini ada Pendekar Tongkat Emas dari siapa sih nama abangnya itu, aku lupa nama senseinya, tapi aku suka banget. Di ujung lidah serius. Namanya aku lupa. Alex Irzaki. Nah, iya Alex Irzaki. Ini ada animasinya juga, ada movie-nya dulu ya. Aku punya yang versi komiknya. Aku suka banget dengan kakak Alex Irzaki ya, gitu, komikus Indonesia. Ada komiknya Ray Barong dan macam-macam lah komiknya. Terus ada ini full ya, nomor 1. Nah ini kita masuk ke rak bagian komik-komik Indonesia ya. Jadi untuk komik-komik Indonesia aku punya berapa, gak banyak banget gitu. Di sini ada full, ini karya dari Marcelino Lefran dan M. Arif Rusanto. Jadi yang bikin story itu Mas Marcelino Lefran, dan yang bikin gambarnya Mas Arif ya, Mas M. Arif Rusanto. Dan mungkin gak asing ya teman-teman ya, yang Marcelo Lefran ini sensei yang artis terkenal di Indonesia dulu, yang jadi bapaknya Lala.
Jadi dia suka banget ya dengan apa ya, dengan komik-komik hero-heroan gitu, dan dia bikin yang komik dia yang hero-heroan Indonesia, salah satunya Fall ini. Kalau nggak salah aku juga punya komik dia yang lain. Terus di sampingnya ini ada majalah komik Indonesia ya. Jadi Indonesia juga apa ya, nerbitin majalah komik dia. Ada Rion. Aku seneng banget dulu tahun-tahun itu bermunculan ya majalah-majalah komik Indonesia, dan artinya apa ya, komik Indonesia semakin dilirik ya gitu. Aku udah seneng banget dulu ya. Di sini ada Rion ya, 1 sampai 10 sampai 30, tapi aku cuma punya berapa volume doang, random. Rion tebel banget ya gitu. Terus di samping Rion, nah ini kalau ini majalah komik Jepang ya, Candy, album komik Candy, kumpulan berapa komik-komik shoujo dari Jepang. Ini majalah komik yang pertama terbit di Indonesia kalau nggak salah aku ya, dulu tahun 90-an. Jadi dalamnya itu seperti ini, kayak lebih tipis aja gitu. Tapi cetakannya lebar gini ya gitu. Ini ada Sailor V. Ini kalau nggak salah yang pertama ya, pencetus majalah komik yang terbit Indonesia, Candy ini. Jadi bukan Candy ya, tapi majalah komiknya itu namanya Candy. Kita lanjut di atasnya ini. Di sini ada judul ikonik ya, terkenal banget dulu, ada Saras 008 2 sampai 8. Ini based on sinetron ya dulu, sinetron yang ikonik banget di akhir 90-an. Ada apa? Pembela kebenaran, dia Saras 008. Aku suka banget dulu di Indosiar. Dan aduh, pokoknya ini kecintaan banget lah ya, Saras 008 gitu, kayak Panji, ada penerusnya Panji dan lain-lain gitu. Aduh, tapi aku nggak punya nomor satunya. Di sampingnya lagi di sini ada Dulken ya, biar gundul tapi beken. Ini karya dari Kak Duyanto Setiawan Group. Ini kalau nggak salah dulu dia ada versi yang berwarnanya juga, kayak aku pikir dulu ini adalah komik Eropa ya gitu. Sampai aku baru notice ternyata ini orang Indonesia yang bikin, keren sih gitu. Kalau yang versi berwarnanya itu dulu dia kayak bilingual language gitu, kayak ada bahasa Inggris bahasa Indonesia juga. Yang ini juga sih gitu. Tapi dia versinya berwarna gitu. Aku punya 1 sampai 6 ya, kalau nggak salah dia sampai 7 deh. Kita lanjut ke sampingnya. Di sini ada Bengal ya. Ini karya dari Mas Bayu Indi. Mas Bayu Indi ini aku suka. Bengal ini kalau di bahasa daerah aku, ini Bengal ini nakal ya nggak sih gitu. Ini aku belum baca sih. Ini aku belum baca. Baru beli berapa hari yang lalu gitu. Tapi penasaran karena judulnya gue banget, dan artnya aku suka ngelihat artnya, dan sinopsis ceritanya bagus kayak Bengal. Bengal lu gitu. Kalau di kampung aku Bengal itu nakal artinya, orang Melayu ya. Terus ada New Crazy School, ini komik yang ikonik banget nih ya, karya Kid. Aku lupa ini Malaysia punya atau Singapura gitu. Kid, tapi Kid ini sensei komikus yang apa ya, banyak komik-komiknya di Malaysia sana. Terus ada Hopper ya, ini karya dari Mas Galang Tirta Kusuma. Ini adalah salah satu komikus kegemaran aku juga ya, ini terbitan Koloni. Jadi kalau nggak salah aku, Mas Galang Tirta Kusuma ini salah satu apa ya sebutannya ya, desainer atau apa gitu di Animonster dulu, karena aku sering banget dulu ngelihat gambarnya, percis banget gitu, gambar-gambar apa ya, ikon-ikon dari Animonster itu gambarnya mirip banget sama Mas Galang Tirta Kusuma. Tapi aku nggak tahu apakah bener itu dia atau cuma art style-nya aja mirip. Tapi aku suka banget dengan Mas Galang Tirta Kusuma. Aku ada berapa komik deh kalau nggak salah ya. Ya ada Hooper ya, Hooper. Lalu di sini aku punya kompilasi gitu, komik horor Indonesia, The Hiking, Koloni Hantu, The Message. Terus ada Bocah ya, ada Bocah. Komik pilihan Kodansha, ini pemenang manga competition dari Kodansha. Aku suka dengan Bocah ini. Karya dari Mas Oktoberingding, Bagus Seta, dan Miftah Bayu. Waduh, komik Indonesia keren-keren juga ya, nggak kalah keren gitu. Jadi aku suka juga baca-baca komik Indonesia. Dan ini karya jadul Udrayana ya, dari Bapak Komik Indonesia R.A. Kosasih. Aku suka dulu baca-baca komik-komik R.A. Kosasih ya gitu, kayak tokoh-tokoh perwayangan gitu. Tapi yang aku paling suka sih Mas Tatang S ya, Bapak Tatang S, Petruk dan Gareng. Aku punya komiknya tapi kayaknya aku letak di mana ya. Nanti aku ambil deh. Tatang S itu adalah cikal bakal aku suka komik dulu. Komik horor tapi komedi juga, rada nakal juga, tapi aku suka banget. Aku berharap mungkin nanti komik
Tatang S yang Petruk dan Garing itu bisa terbit resmi ya, terbit apa ya, versi bind up-nya gitu di Gramedia gitu. Ini selanjutnya di sini ada Prambanana, ini karya Dr. V, ini salah satu komikus yang juga favorit aku, komikus Indonesia. Pernah menjadi asisten dulu bareng Hata Kenjiro Sensei ya di yang di apa, Hayate the Combat Battler. Dan Sensei ini inspiratif banget kisah hidupnya. Aku suka banget dengan Dr. V dan stylenya. Kalau nggak salah dia bikin karya barunya itu Rose in Birmingham ya kalau nggak salah ya. Aku sempat baca komiknya itu, aku suka. Lanjut di sini masih Dr. V juga ya, versi Cornucomica, ini bagus, aku suka juga. Stylenya itu manga banget lah ya gitu. Karena Sensei sendiri juga awal berkarir di sana ya gitu. Terus ada Dread Out. Nah, Dread Out ini satu komik. Ini aku suka juga, karya dari EQ dan Rendra M. Ridwan. Ini based on games. Ada movie-nya juga dulu. Aku sempet, seneng banget ya gitu waktu dia tahu ada movie-nya. Jadi games horror gitu, dan terkenal banget dulu Dread Out ini. Dan aku berharap movie live action itu bakalan ada season 2-nya. BTW itu Indonesia punya ya gitu. Keren lah dengan anak bangsa. Terus ada Anak Kos Dodol ya, ini di komik ini based on novel dengan judul yang sama, Anak Kos Dodol ya. Ini karya dari Mas Kajati. Aku suka juga dengan karya-karya Mas Kajati ini. Dulu aku sempat baca yang komik dia yang horor-hororan gitu. Dan yang paling fenomenal juga dari Anak Kos Dodol ini, covernya lucu gitu ya. Di sampingnya, nah ini masih dari Mas Galang Tirta Kusuma ya gitu, yang tadi kalau nggak salah dia salah satu karyawan di Animonster ya. Aku nggak tahu istilah job desk-nya itu apa, graphic designer atau apa, tapi ikon-ikon dari Animonster itu mirip banget dengan gaya gambar dia. Aku 100% yakin itu adalah, tapi aku juga ragu-ragu ya. Lah ragu-ragu tapi 100%. Lalu masih dari Marcelino Lefran ya, dia bikin komik judulnya Jawara Indonesia. Bareng Mas Aswin MC Siregar dan John gitu ya. Aku punya 2 volume doang. Lanjut di sini ada Kowaya ya. Aku cuma punya 1 volume. Ini karya dari Mas Ahmad Mahdi dan Mustafa Kamal. Ini ada berapa volume? Tapi aku cuma punya 1. Lanjut di sini ada Komik Roket ya. Ini majalah komik Indonesia lagi. Ada berapa komik ya di sini? Tapi aku punya 2 volume. Ini komik anak sekolah gokil, Kate. Ini yang tadi ya. Ini yang volume 1-nya. Terus ada majalah komik lagi ya, Indonesia lagi gitu. Keren banget lah. Ini ada Wok Wok ya, Indonesian Comic Compilation. Tapi sayangnya sekarang kayaknya udah nggak ada lagi ya komik-komik majalah komik Indonesia yang terbit. Atau masih ada nggak sih? Aku nggak ngikutin banget sekarang perkembangan majalah komik. Tapi kalau majalah komik Jepang sendiri memang sudah terhenti ya penerbitannya. Udah berapa tahun yang lalu udah nggak ada lagi majalah komikan. Di sini ada salah satu komik favorit aku juga, Ray Barong ya, The Immortal Doll. Ini karya dari Mas Alex Irzaki tadi. Mas Alex Irzaki ini kalau nggak salah dia pemenang dari salah satu kompetisi manga di Jepang sana. Aku lupa ya apa nama ini ya, Silent apa gitu ya gitu. Dan ini adalah salah satu komik dia yang paling aku suka, Ray Barong. Keren. Ada yang kayak Power Ranger gitu juga, aku lupa judulnya. Pengen banget punya itu tapi belum jadi beli. Terus ada di sini ada Cosmic ya. Cosmic ini MOK. Ini juga majalah komik, ada kok cuma berapa volume. Dan di sini ada si Juki juga ya tuh, si Juki ya. Dan terakhir ada majalah komik Indonesia yang tidak kalah serunya juga, ada Shonen Fight, tapi cuma berapa volume juga terbitnya Shonen Fight ini. Aduh sayang banget ya gitu, padahal bisa jadi kayak ajang apa ya, ngumpulnya komikus-komikus Indonesia gitu kan di satu majalah gitu. Shonen Fight stylenya itu kayak ala-ala apa ya, ala-ala majalah komik Jepang sono ya gitu. Ya kita sudah habis 1 deret, kita lanjut ke deret sampingnya lagi.